kita akan belajar bersama, menyerap ilmu bersama dari dua narasumber kita. Yang pertama aku kenalin dulu, ada Kak Nara Lahmusi. Halo Kak, selamat sore Kak Nara. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana, apa kabar Kak Nara? Alhamdulillah kedinginan karena dari kemarin masih hujan terus. Betul sekali Tapi ini. baik. Oke, yang kedua ada Kak Gita. Selamat sore Kak Gita. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mungkin ini buat teman-teman member Yorse sudah tidak asing dengan nama Kak Gita FU gitu ya. Gimana, apa Betul. kabar Kak Gita? Apakah kedinginan juga seperti Kak Nara dan saya? Ya, Cilacap sebetulnya baru hujan ini. Sedang Oh, reda. berarti menyeluruh ya, sama ini kita semua hujan. Nah, sore-sore hujan asik nih. Apa? Istilahnya cakung alias cuaca mendukung. Asik. Sore-sore kita cari inspirasi buat nulis cerpen bersama. Nah, sebelum kita mulai nih, aku mau cek-cek dulu nih. Apakah sudah ada ratusan yang join pada sore hari ini? Kalau udah rame, aku mau cek-cek ombak dulu dong. Jempolnya mana nih? Boleh ketik jempol-jempolnya dulu buat dari teman-teman peserta Yosekas pada sore hari ini. Oke. Apakah sudah siap menerima materi pada sore hari ini? Kalau sudah, boleh dong ketik siap, 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 siap. Oke. Yuk, aku cek-cek dulu nih. Kita udah siap apa belum? Siap, siap. Oke, siap. Baru berapa orang nih? Oke, siap, siap. Mungkin buat teman-teman yang ini bisa di-mute dulu ya untuk menjaga kondusivitas. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Yuk, yang belum ketik siap-siap atau jempolnya, cek-cek jempolnya dulu dong untuk menerima materi yang daging banget nih pada sore hari ini. Oke. Siap. Oke, dari Kak Sinta, siap. Mungkin bisa cek-cek juga nih. Tadi kalau Kak Gita dari Cilacap, buat teman-teman peserta kebanyakan dari mana nih? Boleh cek dong absen dulu. Dari mana nih kita online pada sore hari ini? Dinta ada, halo Kak Sinta dari Bali. Dari Bali. Dari Pati. Pati berarti deket sini ya? Jaksel. Jaksel. Apa kabar Jaksel? Jaksel dari tadi pagi hujan ya? Jakarta ya? Makassar, Bogor. Satu Indonesia beri Sidoarjo. Halo Sidoarjo. Dari Semarang, Jakarta hujan. Iya. Sama di kota saya ini juga lagi cuacanya mendukung. Oke, terima kasih teman-teman. Pastikan buat kalian peserta semua mengkondisikan tempatnya. Kalau mau nyatet-nyatet juga silahkan. Mau bikin notes di HP juga boleh, silahkan. Nah, langsung aja aku kenalin ke pemateri yang pertama, adalah Kak Nara Lahmusi. Jadi, beliau adalah lulusan teknik kimia yang sekarang berkecimpung di dunia kepenulisan. Nah, gimana tuh? Beliau dari jurusan teknik kimia, tapi sudah banyak menghasilkan sebuah karya. Enggak, menghasilkan karya. Mungkin nanti bisa kenalan lebih lanjut. Kita langsung sapa dulu nih Kak Nara. Halo Kak Nara. Halo, 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 halo. Oke. Nah, aku bacain dulu ya provinsi kan ini Kak Nara ya. Nah, kalau Oke, Kak siap. Nara itu juara 3 BWM, beliau rating maraton batch 4. Kemudian salah satu juara di MWB, Mission Writing Bootcamp. Dan sudah menerbitkan 15 novel dari 18 cerita pendek yang memenangkan kompetensi. Nah, salah. Tiganya nih. Yang ada pertama Factory Reset, yang terbit di Bentiang Belia. Kemudian yang kedua ada Restart, ada di Bentang Pustaka. Nah, yang ketiga nih, ada Shutdown. Clue-nya nih segera ya. Mungkin nanti, Iya. mungkin langsung aja Kak Nara, waktu dan tempat dipersilahkan.
Oke, halo semuanya. Menunggu materinya di up. Aku mau nyapa teman-teman semua yang ada di sini sore hari ini. Kita hujan-hujanan ya, terus kita bikin masak-masakan. Jadi sore hari ini aku akan ngajak teman-teman buat belajar cara memasak cerpen yang nikmat dan lezat gitu. Jadi sekarang aku nggak jadi cerpenis, nggak jadi novelis, tapi jadi chef ya, jadi chef Nara. Alhamdulillah. Jadi teman-teman Mantap. langsung aja next. Sore, Dek Sinta. Nah, ini menu-menu yang udah aku bikin. Ada cerpenku. Ini aku tulis yang memenangkan kompetisi aja ya. Jadi tiap tahun insya Allah kalau nggak sekali lah ikut kompetisi buat refresh materi dan juga buat apa namanya nulis. Ada beberapa cerpen dari 2014 sampai 2006 yang terakhir tuh judulnya Sang Pelanggan. Yang bisa dibaca gratis itu, bentar aku cek. Oh, yang ada di omong-omong.com. Aku belum nulis di sini loh Mas. Besok kasih kesempatan nulis ya biar aku pamer karyaku di sini juga. Jadi aku nulisnya baru di omong-omong.com tuh karena permintaan tuh ada perayaan menuju masa depan dan perawan hujan. Inilah kira-kira masakan Chef Nara untuk cerpen next. Oke, next Mas. Nah, ini untuk novel. Jadi selain aku memasak menu cerpen, teman-teman, aku juga bikin novel. Awalnya aku tuh emang cerpen, nulis pendek, kemudian tertantang untuk nulis lebih panjang gitu. Jadi kalau teman-teman di sini awalnya belajar cerpen nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti bisa langsung merambah untuk belajar nulis yang lebih panjang yaitu novel. Jadi nggak apa-apa, kita awali dulu dengan cerita pendek, kemudian kita bisa nanti berkembang untuk jadi novel. Aku pun kayak gitu deh. Jadi awalnya nulis cerpen, cerita pendek yang cuman 2 lembar, 3 halaman, atau kurang dari 10.000 kata, lalu merambah ke dunia novel. It's okay, nggak masalah gitu ya. Ada Things About Him, ada A Sky Full of Stars yang udah baca, mungkin yang terbit di Bentang ada Factory Reset, itu juara beliau writing marathon, dan Restart juara Mizan Writing Bootcamp. Nah, ini kabar baiknya bulan Februari nih, Dek. Insya Allah bulan Februari akan lahiran buku lagi ya di Bentang, judulnya Shutdown dan Jalan Panjang untuk Dicintai di BIP, salah satu kaki grup. Itu. Jadi teman-teman kalau misalnya ada nih yang udah baca atau nemu novel ini bisa kenalan banget gimana cerita-cerita yang aku tulis gitu. Oke, next. Lanjut. Teman-teman, adik-adik, kakak-kakak semua yang ada di sini yang lagi kedinginan kalau hujan-hujanan, sebelum kita memasak, kita harus tahu dulu nih apa yang kita masak. Apa sih menu yang bakal kita bikin gitu. Nah, untuk itu aku kasih tahu dulu nih teman-teman. Sebenarnya cerpen itu apa sih gitu kan ya. Nah, dari KBBI ini, cerpen itu tuh kisah pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal, dominan, dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Yang perlu digarisbawahi deh, untuk membuat cerpen itu harus fokus. Fokus. Fokus satu tokohnya. Tokohnya nggak usah banyak, tokohnya satu aja ya. Tokohnya satu aja. Nggak, kalau di novel kan banyak tokoh tuh. Banyak banget tokohnya. Kadang malah tokoh utamanya lebih dari satu atau dua atau sekelompok gitu. Tapi untuk cerpen lebih baik dihindari. Fokus aja pada satu tokoh tunggal ya itu. Kemudian satu tunggal juga satu masalah penting ya. Jadi bikin satu masalah. Kalau di novel kan biasanya masalahnya bertumpuk gitu, banyak ruwet gitu ya. Nah, kalau di cerpen hindari itu. Cukup fokus satu masalah. Kenapa Bang? Kok harus cukup satu masalah? Ya Allah, Dek, tiap masalah itu tugas kita buat nyelesainnya juga ya. Ingat, kita bikin masalah tapi nggak cuma masalah doang, kita harus bikin penyelesaiannya dong. Kalau misalnya cerpen banyak masalah, seberapa panjang tuh cerpen ya? Panjang banget ya jadinya. Jadi kalau cerpen, saran aku fokus konflik tunggal atau masalah tunggal ya. Nah, jadi fokus berikutnya adalah terus Bang, kalau minimalnya cerpen berapa dong? Masa nggak ada batas minimalnya? Nah, kalau dalam KBBI itu minimal cerpen itu 1.000 kata.
cerpen terakhir yang aku tulis di tahun 2026 ini cuma 1.000 kata. It's okay, nggak apa-apa, dan dapat juga masuk ke kompetisi. Jadi kalau kurang dari 1.000 kata belum bisa tuh deh disebut cerpen. Itu namanya fiksi kilat atau flash fiction. Nah, itu. Jadi kita udah tahu ya apa yang mau dimasak. Kita hari ini tuh cerpen. Emang apa sih harus tahu dulu ya biar kita bisa mempersiapkan next, mempersiapkan untuk buat menu tuh. Kalau masak kan harus tahulah alatnya, bahannya gitu kan. Nah, kita juga harus begitu karena udah tahu kita mau bikin cerpen, kita harus tahu nih alat, bahan dan alatnya apa aja. Ada 3 deh. Yang pertama ide, yang kedua struktur, yang ketiga kompas bahasa. Nah, sebenarnya kenapa kita kan bisa aja ya nulis, langsung nulis aja, Bang, nggak usah mikirin ide, struktur, kompas bahasa dan sebagainya gitu. Bisa, bisa. Kayak misalnya kita eh, masak, ujuk-ujuk masak apa gitu kan bisa. Tapi alangkah lebih enaknya kalau kita udah mempersiapkan misalnya bahannya apa, kemudian alatnya apa, kemudian kita udah tahu pengen masak apa. Itu bakal lebih terstruktur, lebih cepat jadi, juga lebih nyaman untuk dilakukan. Jadi pertama kali nanti kita akan belajar 3 pokok bahasan. Yang pertama ada ide, gimana cara gali ide yang mudah gitu. Gimana caranya sih aku biar bisa langsung nulis, dapat ide celing 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 banyak gitu. Nah, nanti aku kasih tipsnya. Yang kedua adalah struktur. Ini sebenarnya adalah pokok bahasan yang penting di sini, yang main utamanya, main course-nya adalah struktur. Jadi nanti aku akan fokus ke ide dan struktur. Kompas bahasa ini nanti kita karena waktunya hanya 30 menit ya panitia. Jadi kompas bahasa nanti kita bahas cepat aja. Oke, langsung next ide. Tiap kali aku ngajar, ini terutama di SMP sama SMA ya, selalu pertanyaannya hampir sama. Bang, aku tuh mau nulis tapi aku bingung nulis apa gitu. Aku tuh lihat laptop cuman kertas putih gitu, nggak ada, nggak bisa nulis apa gitu, nggak pikiran gitu. Banyak banget adik-adik yang tanya kayak gitu ke aku gitu. Banyak yang dia pengen nulis tapi bingung mau nulis apa, memulai dari mana. Ya Allah, ini tuh kenapa aku cuman mandek ketik galet gitu terus gitu. Teman-teman, sesungguhnya tuh nggak ada yang nggak bisa ditulis gitu. Ingat, selalu ada yang bisa ditulis gitu. Kenapa? Kenapa ini susah? Karena kita nggak memikirkan dulu. Nah, tipsnya ini satu ya, kita nggak usah nyari keluar, nyari memperhatikan apa namanya, kalau orang bilang kan kita harus memperhatikan di luar ya, kita fokus observasi di sekitar gitu. Justru ya di hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita balik ke diri sendiri dulu. Kita balik ke diri kita dulu, kita cari ide yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, lewat keresahan, kegelisahan, dorongan dalam diri adik sendiri. Kira-kira apa? Kira-kira apa yang buat kamu tuh gelisah? Kira-kira apa yang buat kamu tuh ingin menyampaikan suatu hal ke banyak orang? Buat buat adik tuh aku harus nulis ini gitu. Sesuatu itu yang dicari sebenarnya. Karena ketika kita mendapatkan sebuah dorongan dan lahirnya sebuah cerita, itu ada roh kita di situ. Emang itu ada sesuatu belahan jiwa kita, apa ya, kalau di Harry Potter tuh uh, sayatan jiwa, heart rock kita ada di karya kita. Itu yang lebih kuat, itu yang lebih powerful, dan itu pasti selesai. Ya, kan banyak ya tulisan kita yang terbengkalai, nggak selesai. Nah, itu karena tidak dari dalam dorongan kita sendiri. Terus gimana dong bikin sebuah dorongan itu? Nah, ada empat pertanyaan yang harus adik jawab. Ini bukan pertanyaan benar atau salah. Ini juga bukan pertanyaan yang jawabannya seragam. Ini pertanyaan yang tiap orang itu punya jawaban masing-masing dan tidak salah dan tidak ada benar. Ya, kok tidak ada benar? Tidak ada salah, semua benar gitu. Jadi 4 pertanyaan ini adalah khusus buat diri adik sendiri, untuk direnungkan, untuk dirimu sendiri. Dan itu tiap orang pasti berbeda kan. Pertanyaan pertama, apa yang buat kamu penasaran? Gak harus satu, nggak harus dua. Kalau punya banyak, tulis semua. Loh, kenapa Bang kok ditulis semua? Itu nanti berguna, Dek. Itu untuk Bang ide kamu nanti. Ya, nggak ada yang sia-sia. Tulis aja semua. Apa yang buat kamu penasaran? Kemudian dua, adakah hal yang buat kamu marah, sedih?
senang. Ini adalah unsur emosi dalam diri adik sendiri. Tiap orang beda. Tiap orang marahnya beda. Aku marah ketika misalnya aku melihat orang dibully. Aku marah. Ada orang yang nggak ngefek tuh dengan itu gitu. Nggak apa-apa. Karena tiap orang kan beda-beda. Ada yang bahagia ketika dia dapat bunga, ada yang biasa aja ketika dapat bunga gitu. Ada yang seneng banget ketika dapat surat cinta dari editor, ada yang B aja gitu. Jadi tiap orang punya jawabannya masing-masing. Nah, inilah yang mengundang dorongan atau kegelisahan dalam diri kita. Yang membuat cerita kita, yang membuat karya kita akan kuat, akan punya ruh. Ruh yang kita semburkan, semburkan, tiupkan dari kita sendiri. Yang ketiga, adakah hal yang membuatmu terganggu dan terngiang-ngiang sampai sekarang? Ini biasanya hal-hal yang nggak nyaman gitu loh buat kamu. Hal yang kok kepikiran terus gitu. Aku kalau belum nulisin ini tuh belum bisa tidur kayak gitu. Aku kalau belum curhatin ini ya, aku nggak bisa tidur gitu. Aku harus harus ngomong tentang ini, harus nulis tentang ini. Nah, itu poin ketiga. Yang keempat adalah adakah pertanyaan kehidupan yang belum bisa kamu jawab? Ini kalau aku biasanya kayak yang horor-horor gitu loh, atau enggak yang goib, misalnya kayak aduh dunia setelah mati itu ada enggak ya, terus gimana ya kalau misalnya meninggal terus dikumpulin di suatu wilayah gitu sebelum ditetapin ke surga atau neraka. Ini ada di novelku yang Factory Reset dan juga Restart. Jadi aku ngebahas tentang arwah, ngebahas tentang tempat sebelum mati itu kayak apa gitu, dan pergaulan-pergaulannya di sana gitu. Itu karena bersumber dari pertanyaan nomor 4 ini, Dek. Jadi aku punya pertanyaan apa namanya, kehidupan apa yang mau aku jawab, malaikat maut. Nah, yang novel Risat itu tentang malaikat maut yang jatuh cinta sama orang cewek yang mau dicabut nyawanya. Nah, loh. Nah, kayak gitu. Jadi aku tuh mencoba untuk meracik ide dari dorongan diri aku sendiri yang kuresahkan, yang kugelisahkan, ku buat cerita-cerita. Jadi curhatku aja. Jadi tiap bukuku itu deh pasti ada sayatan jiwaku di situ. Jadi ada sesuatu yang benar-benar dari aku lampiaskan ke cerita-ceritaku itu gitu. Jadi lebih kayak ada nyawanya nggak sih? Kayak semoga ceritaku tuh sampai ke pembaca, ruh itu pun sampai menghantui pembaca gitu. Next. Oke, ini praktik dilakukan di rumah karena nggak perlu di sini ya. Nanti aja after class kamu bisa ngelakuin itu. Jawab 4 pertanyaan tadi. Kalau bisa tuh sendirian aja di tengah gerimis malam yang syahdu misalnya. Jawab-jawab pertanyaan 4 itu insya Allah nanti bakal dapat ide banyak gitu ya. Belum ide terus maksudnya apa nih Bang? Jawaban ini mau dibikin apa? Next ya, langsung aja next. Nah, ini jadi buat direnungin sebenarnya sih. Sebenarnya itu udah kayak satu modal kita punya ide untuk nulis, kita mau nulis tentang apa gitu. Kalau aku kasih contoh aja nih. Jadi aku tadi ngejawab soal nomor 3 nih. Adakah hal yang membuatmu terganggu dan terngiang yang sampai sekarang? Jelas ada dong. Aku salah satunya nulis tragedi 98 yang menimpa etnis Tionghoa di Jakarta. Ini adalah hal sejarah kelam ya yang bikin aku tuh masih gregetan, masih teringat-ingat dan masih penasaran dan tertarik untuk membuat isu ini menjadi sebuah tulisan. Akhirnya aku pun menggunakan metode what if, kayak ngerenungin gitulah gampangnya. Misalnya kayak apa ya yang terjadi di pecinan waktu itu gitu. Kemudian eh, bagaimana dengan korbannya? Misalnya korbannya nggak tahu apa-apa tapi dilecehkan misalnya, kemudian terjadi pembakaran, kerusakan, kerusuhan dan sebagainya. Terus eh, ini tentang riset juga. Aku langsung ada nih di otakku sejarahnya ras Tionghoa masuk ke Indonesia tuh gimana ya? Kok bisa sampai ke Indonesia? Terus ada nggak sih peristiwa-peristiwa yang mengawali itu kayak gitu? Nah, terus mulai muncul nih imajinasiku. Kira-kira nih ada nggak ya keluarga dari korban kerusuhan itu yang masih hidup dan dia kayak mengalami trauma dan punya balas dendam untuk orang-orang yang terlibat ya itu. Wah, kayaknya seru nih. Nah, aku udah dapat konflik nih. Baru aku cetuskan jawabannya. Ini jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di kepalaku ya. Ini sebenarnya premis deh. Jadi saya ingin menulis tentang, nah itu udah sebuah ide. Jadi adik atau kakak-kakak atau semua yang ada di sini udah punya kalimat
aku pengen nulis tentang, nah itu adalah sebuah kalimat menuju satu ide sederhana gitu. Oh, aku main nulis bahasa Jawa, sorry ya. Aku mau nulis laki-laki Tionghoa korban kerusuhan 98 tadi ya, yang merencanakan balas dendam sama perempuan yang keluarganya dulu tuh sempat melakukan hal yang tidak baik ke cowoknya itu. Jadi intinya aku pengen bikin keluarga korban kerusuhan ini balas dendam sama seseorang yang dulu sempat menjadi terlibat dalam kerusuhan itu. Dan medianya apa balas dendamnya? Aku tuh memikirnya lukisan gitu. Jadi jadilah lukisan Kala ini juara 2 waktu lomba di hmm, Grammy kalau nggak Grammy Alex Media. Jadi aku pakai ini dorongan ini. Ada juga bisa. Jadi tadi kan udah ada jawaban banyak banget nih yang tahap pertama tadi. Nggak apa-apa tulis aja. Kemudian ketika pengen nulis cerpennya, udah ambil satu aja, renungin aja itu. Terus kira-kira apa yang akan adik tulis dari situ, dari keresahan itu sendiri. Next. eh Next, Mas. Nah, ini prakteknya, prosesnya kayak seperti tadi, dorongannya apa, kemudian perenungannya apa, kemudian idemu. Oke, tentang jawaban atau premis sebenarnya lebih detailnya tuh premis tuh gini, singkatnya ya. Ada tokoh kamu, ya. Tokoh kamu tuh pengen apa, ya. Terus ada halangannya apa, kemudian resolusinya atau endingnya gimana gitu. Itu aja sebenarnya itu udah masuk nanti pembahasan struktur. Kalau kamu udah punya itu, Dek, udahlah nulis aja nanti kalau udah punya itu udah punya pegangan. Kita tinggal nulis aja bikin apa ceritanya kayak seperti apa. Itu premis. Habis premis nanti kita ke struktur sebenarnya. Jadi hal pertama yang kita pelajari adalah bikin premis atau bikin idenya dari perenungan tadi. Dorongan kita tadi ya. Next. Ini juga dilakukan di rumah. Jadi habis after class ini nanti tadi yang pertama dikerjain, yang kedua ini. Jadi kira-kira apa ya ide yang pengen ditulis hari ini atau besok kayak gitu. Dan kalau punya banyak ya berarti kan otomatis punya banyak tabungan ide. Jadi kayak bank ide buat adik sendiri. Dan bank ide itu kayak punya ruh atau sayatan jiwamu sendiri karena itu dari kamu sendiri dari dalam gitu. Kemudian cara yang kedua adalah mengangkat isu sosial. Ini sebenarnya aku lebih menekankan bahwa ide-ide cerita kita itu bisa berasal dari berita, ya. Aku sering juga deh bikin ini. Kalau lomba atau ada lomba cerpen itu biasanya kan ada temanya tuh. Nah, ada tema tertentu. Nah, aku nyari berita yang berhubungan sama tema itu. Berita di online kayak di koran atau dimanapun portal berita, baca aja gitu. Kenapa? Kenapa itu penting? Karena itu bisa membuat kita memiliki ide dari sebuah isu sosial yang relate, yang benar-benar terjadi di masyarakat dan kita berusaha untuk memfiksikan konflik dari berita itu. Apalagi nih ya, berita-berita itu adalah salah satu tema-tema yang termasuk dalam keresahan dan kegelisahan kita di bab awal tadi. Misalnya kayak tadi kan aku menulis tentang kerusuhan 98. Terus aku ada berita tentang isu itu. Klop banget. Yang pertama sesuai sama apa namanya dorongan aku. Yang kedua adalah itu mengangkat isu sosial yang juga terjadi nyata gitu. Nah, teman-teman, cerpen yang kuat itu, fiksi yang kuat itu lebih seperti fakta. Jadi kita wah ini kayak beneran gitu loh. Sebuah fakta yang cuman dipelintir jadi sebuah fiksi kayak gitu. Itu itu cerpen yang kuat banget apalagi menyoroti isu sosial. Ini ya baca berita itu perlu banget. Jadi kalau misalnya ada berita sekarang ya bobroknya pemerintahan misalnya banjir sekarang eh, apa namanya BMKG tadi pagi bilang bahwa hari ini tuh hari yang perlu diwaspadai di Jakarta itu bisa jadi ide bahan cerita gitu. Kayak misalnya nih contohnya persinggungan kerusuhan 98 ini cerpen-cerpen yang bagus yang udah aku baca dan dari sastrawan-sastrawan Indonesia juga
Ini bisa coba nanti dibaca. Terus lingkungan. Oh ya, aku pernah nulis lingkungan ini. Aku ikutin lomba perhutani. Jadi perhutani itu selalu ngadain lomba tentang cerpen lingkungan, bertema lingkungan kayak gitu. Waktu itu aku pas banget membaca tentang eh, pertambangan di hutan lindung. Nah, akhirnya aku punya ide buat nulis tentang ini, lelaki penjamah emas. Jadi ceritanya tuh aku pengen tokohku tuh seorang penambang ilegal gitu loh. Penambang ilegal di sebuah hutan lindung yang melakukan itu terpaksa karena karena miskin struktural gitu loh. Dan habis itu dia ketahuan gitu. Nah, konfliknya gitulah intinya. Terus gimana gitu. Itu yang lingkungan. Ada pokoknya tipsku itu ya baca berita. Misalnya kalau idenya ada tema tertentu gitu, terus kayak nggak ada ide, udah baca berita aja. Boleh boleh apa namanya, nggak harus politik, nggak harus sosial budaya, boleh kok. Masalah K-pop misalnya, masalah selebriti perselingkuhan misalnya, banyak masalah berita-berita gosip juga boleh. Itu semua bisa diangkat karena itu emang real terjadi di masyarakat ya, jadi akan relate banget dengan beberapa orang yang membacanya. Next. Oke, ini praktiknya. Baca satu berita di portal berita manapun, satu aja dulu ya. Dan kembangkan berita itu menjadi sebuah premis ide cerita kamu. Ini ada sebuah latihan juga. Yang tadi ada yang latihan ketiga. Next. Nanti dilakukan aja after class. Terus yang ketiga adalah cara eksperimen. Ini aku juga sering nih kayak gini. Jadi kita bisa bermain-main nih teman-teman. Kalau eksperimen mah kita bermain-main aja. Mainnya sama apa Bang? Bisa tokoh, latar, tempat, waktu, lini masa gitu. Ini aku singgung bentar ya. Tokoh itu kamu bermain-main sama tokoh yang misalnya punya kekuatan supernatural misalnya. Atau tokoh kamu tuh kayak punya kepala bengkok gitu, bisa di cerpen-cerpenku ada gitu. Terus yang bisa ngelihat orang bunian di hutan itu aku juga ada cerpen kayak gitu. Jadi coba bikin tokoh kamu itu mempunyai kemampuan atau bakat tertentu yang unik ya. Itu misalnya kayak bukunya di Lestari yang Supernova itu kan setiap tokohnya kan punya kemampuan yang unik ya. Nah, itu bisa dibuat kayak ini eh, aku contoh ini perempuan rimba nih, di aku yang nulis bisa lihat orang dunia di tubuh Tara dalam rahim pohon, nih arwah tokohnya. Aku juga udah pernah nulis arwah juga di novel Restart. Terus saksi mata, tokohnya saksi tapi buta. Coba saksi kan menyaksikan ya, tapi si tokohnya buta. Nah, ini bagus banget juga. Kemudian bisa nih kita main-main ke latar tempat. Latar tempat tuh kayak negara atau kota yang unik bisa banget. Terus kayak fantasi juga nggak apa-apa. Negara X misalnya, atau misalnya negara X dengan standar sosial yang berbeda. Kalau di sini kan orang pada suka yang langsing gitu ya, yang kurus gitu. Kalau negara X malah justru sebaliknya. Orang-orang yang gemuk itu adalah orang yang cantik, misalnya orang yang sangat kaya dan dihormati misalnya. Kayak di sini misalnya ya sebuah tempat di sini kan laki-laki kayak disanjung-sanjung gitu. Kalau di tempat itu misal tempat Y gitu ya, kebalikannya malah laki-laki yang disuruh-suruh gitu. Jadi kepala rumah tangganya si cewek itu juga bisa. Terus kemudian eh, apa ya, kayak aku dulu pernah ngangkat di Blora juga ini yang salah satu suku di sana apa ya, dulu aku tuh kayak aku lupa, orang Samin kalau nggak salah. Aku pernah ngangkat Samin di sana dan alhamdulillah bisa dapat juara juga tuh cerpen. Jadi aku ngangkat tempat di situ yang kayaknya unik dan beda dari yang lainnya gitu. Bisa juga dibikin sendiri ya, nggak harus sesuai fakta gitu. Kayak tadi tempat impianku yang tempat sebut namanya, kalau di novelku namanya itu Amreta Tisna. Jadi tempat para arwah dikumpulin sebelum dia dimasukin ke surga atau neraka. Nah, di Amreta Tisna ini ternyata ya kayak di sini kayak di kota besar gitu. Malah lebih canggih dari yang di sini. Itu aku bikin sendiri. Terus latar waktu. Waktu ini tuh kayak waktu-waktu sejarah yang monumental ya. Misalnya kayak COVID dulu. Terus kayak Orde Lama. Nah, waktu-waktu itulah itu kita main juga bisa.
waktu zaman penjajahan Belanda atau waktu kita dimasukin Jepang pada tahun 1942 kayak gitu. Nah, itu bagus banget juga bisa menjadi daya tarik. Yang terakhir lini masa ini tuh kayak alurnya tuh nggak lurus deh. Jadi malah bisa zigzag atau malah alur mundur full. Aku pernah nulis alur mundur full. Ini Gadis 306 Hari yang lalu. Kalau ada tahu film Memento, film jadul sih. Nah, aku terinspirasi dari itu. Jadi awal film itu tuh udah jadi endingnya coba. Jadi ke belakang-belakang itu kayak kenapa jadi gini, kayak jelasin muter ke belakang dari belakang dulu sampai ke depan. Nah, aku coba pakai bermain-main dengan lini masa itu di Gadis 306 Hari yang lalu. Jadi adik bisa nih bebas. Jadi nulis tuh jadi kayak menyenangkan gitu ya. Kita punya banyak apa namanya permainan di sini gitu. Kalau ini masaknya jadi nyenengin banget nih. Kita bisa masak apanya tokohnya, latarnya, atau kita bisa mengungkapkan kegelisahan kita tadi. Oke, itu eksperimen next. Nah, ini adalah praktiknya seperti biasa. Aku pengen adik-adik di sini bermain-main nih. Jadi nggak ada paksaan ya. Namanya juga bermain-main. Imajinasi itu bebas. Jadi nggak usah dibatasin apa-apa. Mau nulis tentang genderuwo, arwah atau apa, Nyi Roro Kidul atau apa hal-hal yang gaib atau mistis, is oke, nggak ada larangan. Yang fantasi pun vampir misalnya serigala berbulu domba atau serigala beneran tapi ganteng, nggak apa-apa. It's okay, bebas ya. Kamu bisa praktikin eh, apa namanya tentang tokohmu, latar tempat, latar waktu, lini masa yang udah aku jelasin tadi ya. Nanti aja habis kelas, jangan sekarang. Nanti nggak merhatiin. Next, swipe. Oke, kita masuk ke babak kedua. Babak kedua. Tadi kedua. Tadi udah punya ide, ya. Aku rangkum dulu nih pembahasan yang pertama. Tadi udah ada ide dari kegelisahan, dari keresahan, dari 4 jawaban pertanyaan tadi. Kemudian dari berita, ya, dari berita. Yang ketiga dari eksperimental. Nah, dapat ide nih ya. Idenya udah solid nih, baru kita masuk ke struktur. Kenapa harus bikin struktur sih? Biar enak. Ini membantu banget kamu nulisnya, deh, ya. Jadi struktur itu sebenarnya ada penulis yang nggak pakai. Jadi langsung aja tuh nulis setelah dapat dari tahap 1 tadi ide, dia langsung nulis aja bebas kayak gitu. Tapi itu biasanya nanti akan eh, direvisi lagi, dibaca ulang lagi. Untuk draft pertama mungkin perlu ya. Bisa nggak apa-apa. Kadang ada orang yang nulis secara bebas gitu. Aku juga nggak ngelarang. Tapi nanti biasanya dia akan molor. Terus yang kedua nggak fokus. Terus yang ketiga banyak kata. Jadi melebar kemana-mana yang dibahas. Nah itu nggak apa-apa juga, tapi kan perlu direvisi lagi. Kenapa kita nggak susun dulu aja dari awal biar enak gitu. Kita bikin strukturnya dulu. Nah, jadi tahapannya secara ideal setelah dapat ide kita masuk ke struktur. Struktur struktur itu deh aku jelasin. Sebenarnya banyak banget. Struktur itu jenisnya banyak banget. Ada save the cat, ada 3 babak, terus ada 6 sequence. Banyak banget. Dan itu pun harus cocok dengan orangnya. Jadi nyamannya pakai apa gitu. Tapi itu untuk novel ya, untuk novel. Nah, kalau untuk cerpen, cerita pendek yang paling cocok itu adalah struktur 3 babak. Itu udah wes paling cocok. Nggak usah mikir struktur lainnya. Kenapa? Karena emang sederhana gitu. Cerpen kan sebenarnya sederhana konfliknya, nggak ribet kayak novel gitu. Lurus gitu. Nah, struktur 3 babak ini sebenarnya kayak binatang gitu ya. Kalau dilihat tuh binatang kan kepala, badan sama ekor. Kepalanya dikit lah, nggak terlalu panjang ya, dan nggak terlalu gede gitu. Kemudian badannya, nah badannya tuh panjang, panjang biasanya paling dominan nih badan. Kemudian ekor gitu, nyempil ekor, kayak gitu. Jadi itu 3 babak tuh yang pertama nih, apa namanya, kepalanya itu tuh opening, opening cerpen kamu, pembuka cerpen kamu. Ya, kemudian, nah ini yang paling panjang biasanya, paling panjang ini, badannya ini adalah ketegangan-ketegangan. Bang, kalau misalnya cerpennya nggak
cerpen thriller atau enggak cerpen yang bikin tegang-tegang, masa harus ketegangan? Ketegangan itu enggak harfiah bikin tegang terus ya. Enggak. Ketegangan ini tuh kita memposisikan kehidupan tokohmu tuh antara dua jurang, jurang keberhasilan atau jurang kegagalan gitu. Jadi antara dua itu. Jadi itu yang menyebabkan terbentuklah ketegangan gitu. Nah, yang ketiga adalah ending. Ending ini resolusi atau jawaban dari hasil akhir tokohmu yang tadi aku pernah di premis tadi ya. Jadi endingnya gimana? Apakah tokohmu tuh bisa mencapai tujuannya atau enggak gitu? Atau tokohmu bisa menyelesaikan masalahnya atau enggak? Nah, sebelum ada ending kan itu di tengah masih tegang terus kan ya. Masih tegang terus. Jadi pembaca masih bertanya-tanya ini dia berhasil atau enggak sih? Dia mampu atau enggak sih? Dia hidup atau mati enggak sih? Nah, itu yang dimaksud ketegangan ya. Jadi tiap orang itu pasti punya konflik, punya masalah yang bikin itu ketegangan. Oke, jadi itu ya. Next, aku jelasin satu-satu. Opening. Mau nggak mau, babak ini sangat penting dan sebuah penentuan awal seorang pembaca atau juri lomba itu atau kurator atau editor itu menilai cerpen kamu. Ya, masa cuman depannya doang mas yang dinilai? Ya emang itu adalah pintu pertama yang harus adik lewati untuk bisa menjerat hati mereka terus membaca di cerpen adik. Ya emang kayak gitu. Jadi openingnya tuh makanya harus bagus gitu. Kalau tips aku ya, opening itu aku bikin terakhir kali loh. Kalau bikin cerpen, jadi awalnya aku nulis bebas aja biar nggak terlalu mikirin openingnya kayak gimana. Jadi aku tulis dulu gitu. Setelah aku baca ulang, baru aku pikirin openingnya gitu. Kalau kamu pertama kali mikir opening lama, yang bagus, yang keren, yang dahsyat, yang wow, yang incredible, yang wah gitu. Udah nanti kamu nggak jadi nulis, lama banget dah mikirnya gitu. Makanya opening nanti dulu aja deh, kamu nulis aja gitu secara bebas, freestyle gitu ya. Baru nanti akhir-akhir kita mikirin opening. Nggak apa-apa, sah-sah aja, halal. Oke. Nah, maka dari itu karena itu penting, itu perlu dipikirkan gitu. Karena di situ adalah pintu pertama tadi ya. Nah, ada tips-tipsnya. Ini kayaknya kalau tentang opening itu kamu bisa belajar dari karya-karya sastrawan atau cerpen eh, kalimat pembukanya aja. Ini kayak sebuah ini loh bisa diklasifikasikan gitu. Karena aku kan suka bikin opening ya. Jadi emang harus suka membaca yang pembukanya cerpen-cerpen sastra yang udah top gitu. Kayak misalnya nih, aku klasifikasikan ini berdasarkan aku ya bacanya ya. Jadi deh, yang pertama itu menggugah atau tak lazim. Jadi openingmu itu tuh nggak lazim, nggak biasa-biasa aja. Nah ini aku suka nih, ada yang barangkali aku seorang anjing. Itu pembuka cerpen eh, ke wanita yang diperkosa, judulnya. Barangkali aku seorang anjing. Barangkali aku seorang babi. Tapi aku memakai seragam. Nah, itu pembukanya sumpah aku suka banget. Makanya aku tulis di sini ya. Itu contoh pembuka yang tak lazim gitu. Yang tak lazim. Ini aja juga contoh. Saksi mata itu datang tanpa mata. Coba saksi mata. Saksi mata pasti kan dia punya mata sebagai saksi ya. Menyaksikan peristiwa itu gitu. Tapi dia nggak pakai mata, nggak punya mata coba. Saksi mata macam apa itu? Saksi mata yang nggak punya mata, apaan itu? Tak lazim dan langsung menggugah. Kemudian yang tiga, oh ini aku tulisanku di lukisan kala. Mata sipit perempuan tua itu mengeluarkan darah, menangis gitu. Jadi aku tuh mikir mbah-mbah ini saking sedihnya, mbah-mbah Chinese ini, oma ini saking sedihnya itu sampai nangisnya berdarah air mata. Jadi aku pakai itu. Iya di dunia nyata emang terkesan hiperbolis ya nggak apa-apa emang itu tujuannya gitu ya tujuannya itu untuk menggugah nggak lazim ya itu pasti bikin langsung menarik wow gitu. Oke yang kedua
membangkitkan suasana emosi. Biasanya ini tuh kayak kayak emosi kita ditarik-tarik gitu. Aku suka ini kayak harus menggunakan panca indera gitu. Jadi kayak kita langsung masuk ke dalam merasakan ya, lebih kerasa gitu. Misalnya selentingan tentang jebris kian meluas seperti bau terasi terbakar. Jadi ada gosip ya, gosip tentang si jebris itu. Gosipnya itu teman-teman baunya kayak terasi bakar gitu. Saking harumnya atau saking boh kayak apa ya baunya. Kayak terasi bakar sih harum sih. Sedep gitu loh. Nah, saking sedepnya nih gosip, cie. Saking hotnya nih gosip, baunya tuh sampai sedep gitu loh. Sampai pengen nyambel pakai itu gitu. Jadi kita kayak ngerasa gitu. Terus ini ada. Apabila aku bukan Yuning, barangkali impitan duka ini tidak akan terjadi. Ini tuh kayak impitan duka ini kayak lebih ke emosi kita, hati kita disentuh kayak gitu. Terus ini aku yang ketiga yang bikin tuh. Saya mati saat tersadar baju seragam saya robek dan tak berada di tempat semestinya. Jadi aku membayangkan cewek yang sadar dari tidurnya, tapi badannya, tapi seragamnya udah robek dan tidak berada di tempatnya. Itu kayak, ya Allah, nopo iki, ada apa ini sama sama cewek ini? Kok dia bangun tapi seragamnya udah terkoyak? Apakah dia dimangsa serigala yang ganteng itu atau apa ini? Atau vampir nih? Atau Edward Cullen? Aduh, nah kayak perasaan pembaca ikut gitu dalam tersedot dalam kalimat pertanyaan itu. Next. Next, cepet. Nah, dengan kalian dimulai dengan dialog ini bisa ya. Contohnya banyak. Jadi kamu bisa memulai cerita dengan dialog. Kemudian sentuhan filosofis itu kayak bisa juga loh dengan sentuhan filosofis itu kayak kata-kata dari seorang filsuf gitu bisa. Atau kita mengambil sebuah kalimat dari kitab suci juga bisa. Itu sentuhan filosofis. Jadi kayak wah ini berat nih cerpen. Ini kayaknya wow banget nih cerpen. Atau bisa juga ngambil kutipan puisi gitu ya atau kamu bikin something new tentang pendapatmu gitu misalnya ini hari ini terus hujan aku jadi ingat ketika aku dihujani kasih sayang oleh orang tua kayak gitu jadi kayak apa ya filosofis bikinanmu juga nggak apa-apa nggak masalah gitu terus yang ketiga adalah dengan kejadian tidak biasa ini kayak Paris siang yang menggigit, siang kok menggigit. Nah, terus malam menabraknya gitu ya. Iya, apa namanya? Kemudian tubuhku dipenuhi oleh kotoran gelap yang ketika ku cuci, ku siram dan ku bersihkan berkala-kali tetap tampak dan tidak sudi pergi. Ini aku bikin itu. Jadi dia kayak mengalami apa ya? Menganggap dirinya tuh kotor, kayak ada kotoran menempel di tubuhnya. Jadi ketika dia menghilangkannya tuh nggak bisa kayak gitu. Nah, itu teman-teman, itu sebuah contoh gimana cara membuat pembuka yang bagus. Ini dibikinnya di akhir nggak apa-apa. Jadi saranku emang ini dipikirin di akhir aja deh openingnya karena ini adalah krusial ya. Jadi kayak menentukan nasib cerpenmu gimana gitu, dibaca atau enggak, atau menarik atau enggak. Next. Oke, next karena waktunya udah mau habis, kita langsung tokoh. Oh, kita main sama tokoh ya. Tokoh tuh memikat ini. Jadi kalau kamu tokoh, bikin tokoh tuh harus tahu backgroundnya, background dia itu kayak gimana. Kamu tuh kayak kenal dia gitu. Ajak ngobrol lah, tanya dia sukanya apa, kemudian nggak sukanya apa, masalahnya apa, ketakutannya apa, itu kamu harus tahu gitu. Karena itu adalah modal dasar untuk kamu bermain-main sama tokohmu gitu. Oke, tokohmu tidak perlu manusia ya. Jadi nggak perlu manusia. Kalau misalnya kamu ambil bis atau hewan atau benda, tapi harus punya sisi kemanusiaannya, ya personifikasinya. Kenapa Bang? Ya iyalah ini cerpen yang baca manusia bukan binatang atau ini atau kursi meja. Ini tentang manusia, cerpen itu menceritakan tentang manusia. Jadi kalau tokohmu nggak manusia ya harus manusiawi setidaknya ya, dibikin personifikasi. Next.
Nextnya, yang kedua nih, yang penting adalah ketegangan. Nah, ketegangan ini tuh yang tadi yang paling panjang dan paling menentukan gitu. Jadi deh, ketegangan itu tadi udah aku jelasin di awal ya, bahwa ketegangan bisa dibentuk atau dipupuk ketika ada dua kemungkinan terjadi, baik atau buruk, hidup atau mati, berhasil atau kagak. Nah, di antara itulah, jadi openingnya udah ada nih orangnya tentang tokohmu, tentang siapa sih, punya masalah apa. Nah, yang ketegangan ini adalah ketika dia mulai berada di titik berhasil atau enggak gitu, mati atau hidup gitu. Nah, ada dua nih model ketegangan. Ini penting banget. Yang pertama aktif, yang kedua pasif. Jadi gini, setelah kamu punya tokoh, ya, kamu harus tentukan keinginan tokohmu apa. Ini yang dimasuk ketegangan atau babak kedua. Keinginan tokohmu tuh apa gitu loh. Apakah tokohmu itu eh, bisa mencapainya atau enggak gitu. Itu yang aktif. Aku pengen bisa ke aku pengen bisa naik kelas kayak gitu, sederhananya gitu ya. Kemudian berarti adalah si aku harus belajar mati-matian, harus menyisihkan apa waktu bermainnya untuk ditambah ke jam belajar. Ini adalah sebuah usaha untuk mencapai tujuan itu. Tokohmu juga gitu. Tokohmu udah di opening, kasih tujuan, kasih keinginan. Tokoh, kamu maunya apa sih? Gitu. Di cerita ini kamu pengen apa? Kayak gitu. Nah, ini aktif ya. Pengen apa? Yang kedua, pasif. Tokohmu nggak punya keinginan sih, tapi dia terlilit masalah. Ya, dia terlilit problem, terlilit konflik. Jadi apa? Jadi, tokoh, kamu kan udah punya masalah ini. Jadi kamu harus selesai ini, gitu. Gimana kamu nyelesainya? Yang pertama, aktif, dia harus melakukan sesuatu untuk mencapai tujuannya. Yang kedua pasif, dia terlilit masalah dan harus melepaskan masalah itu, gitu. Itulah yang membentuk ketegangan. Ya udah paham ya. Yang pertama ada opening, itu kayak memperkenalkan tokoh kamu dengan keinginannya, dengan masalahnya. Kemudian yang kedua adalah babak kedua itu ketegangan. Ketegangan itu adalah usaha-usaha si tokohmu, gimana cara mencapai tujuannya dan gimana cara melepaskan masalahnya. Gitu. Jadi tokoh ketegangan. Nah, yang ketiga itu ending. Next. Yang ketiga ending ini adalah jawaban dari ketegangan itu. Jawaban dari babak dua, tokohmu tuh berhasil atau enggak, tokohmu tuh bisa menyelesaikan masalahnya apa enggak. Lah itu di ending. Jadi pembacamu tuh lega, nggak harus bisa, nggak harus happy ending ya, bebas kamu bisa berhasil ya alhamdulillah, nggak berhasil ya jangan sedih gitu intinya ya. Jadi ketika udah tegang sampai puncak nih ya, puncak klimaks itu ada di babak dua tadi. Setelah puncak set, ending. Endingnya kayak gini ya, nggak melulu twist juga. Jadi endingnya membuat lega pembaca. Setelah di puncak-puncak, kemudian endingnya adalah resolusi. Apakah tokohmu bisa? Apakah tokohmu tidak? Apakah tokohmu hidup? Apakah tokohmu mati? Gitu. Jadi ingat ya, semua konflik di babak dua selesai. Jadi tuh sampai klimaks ya, sampai klimaks kemudian diselesaikan gitu. Terus next, nah ini yang terakhir aspek bahasa. Ini aku cepet aja. Aspek bahasa tuh gini loh, Dek. Oke, aku bahas pertama data objektif. Jadi dalam cerpen atau tulisanmu tuh ada data objektif, ada data subjektif, dan ada rasa bahasa. Data objektif tuh kamu riset kayak yang nyata-nyata gitu loh, kayak 5W1H itu kayak misalnya siapa, apa, kenapa, kapan gitu, di mana tempatnya, settingnya kayak nyata, walaupun nggak nyata atau fiksi nggak apa-apa, tapi itu kayak jelas gitu loh datanya. Ini perlu riset itu. Data subjektif ini data tokohmu, hanya ada di pandangan tokohmu. Jadi kadang tokohmu kan punya suara ya. Misalnya ada cewek yang aneh, dia tuh suka dengan bau kentut gitu. Dia pendapatnya di kepalanya, di atas subjektifnya, kentut itu seperti parfum melati yang meletup-letup di hidungku, menenteramkan jiwaku dan membuat aku tidur pulas. Nah, itu adalah salah satu data subjektif. Subjektifnya si tokomu gitu. Kalau aku sih sama kentut mending jauh-jauh ya, tapi dia enggak. Dia itu malah pulas tidur dengan aroma kentut. Nah, gitu. Terus yang kedua rasa bahasa.
Rasa bahasa ini adalah adik harus bisa menentukan bahasa tiap karakter tuh beda gitu. Nah, kayak misalnya cara ngomongnya gimana, kemudian cara dia berinteraksi dengan orang, cara dia berpikir, menyelesaikan masalah, tiap tokoh beda. Terus gimana dong biar bisa dapet nih rasa bahasanya gitu. Rasa bahasa dapat ketika kamu kenal banget sama tokoh kamu. Kamu pasti bestimu bisa kan niruin gaya dia, niruin daya dia kalau gosip, kalau lagi happy, pasti ngerti banget ya. Nah, itu juga tokohmu tuh dijadiin bestie gitu, dekat. Jadi kamu paham banget kepalanya dia, paham banget gimana dia ngomong, gimana interaksi sama orang, paham banget. Nah, itulah yang cocok sama apa namanya tokohmu. Karena dek, ini warning, ketika tokoh-tokohmu memiliki suara yang sama, suara yang seragam, nggak bisa dibedain, itu bisa dibilang kamu gagal dalam karakter dalam membuat karakter gitu. Jadi itu kadang kan ada dialog nih, dialognya A sama B kok sama aja nih rasanya, sama aja gayanya, wis wis itu perlu direvisi. Berarti kamu belum ngerti banget tokoh-tokohmu kayak gimana. Next. Ini penting banget ya, Kompas Bahasa. Jadi cerpen yang bagus gak harus puitis, teman-teman. Gak harus pakai diksi yang wow, incredible, awesome. Gak perlu. Ya, nggak semuanya gitu. Tapi itu emang bagus ya. Digunakan sesuai kadarnya. Puitis adalah lawannya logis, lugas, logika. Kalau puitis pakai rasa nih, Dek. Orangnya biasanya mellow, kayak sensitif, terus perasa gitu. Nah, kalau lugas atau logika tuh orangnya lebih tas gitu, nggak ada menye-menye misalnya ya, rasa sendu nggak ada, langsung apa adanya, jujur. Ini ada tokoh-tokoh yang lugas. Kemudian ada pengalaman dan intelektual. Pengalaman tuh dia cerita sesuai dengan apa yang dialami, udah pernah ngerasain gitu. Biasanya dia jujur banget nih, kayak ngomongin tentang pengalaman. Nah, kalau intelektual itu kayak berjarak gitu, dia tuh nggak ngalamin langsung, dia cuma baca dari referensi misalnya, kemudian data gitu. Biasanya nih orang-orang intelektual tuh kayak analitis gitu loh, ngomongnya tuh kayak kayak data yang berjalan gitu. Beda kalau orang yang pengalaman gitu. Oh, aku tadi ditabrak loh sama mobil cepet banget gitu. Kalau yang intelektualitas, aku perkirakan kayaknya kecepatan mobil yang menabrak aku sekitar segini sehingga aku, nah gitu. Oh, bukan menabrak aku, menabrak dia gitu. Jadi kayak dia ada jarak gitu. Dia ngerasain sendiri, yang pengalaman, yang intelektual tuh kayak ada jarak, enggak ngerasain cuma berdasarkan data. Next. Next. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi rasa itu cocok, puitisnya itu cocok buat suasana batin yang lembut, romantis, sentimental, ambigu, sendu. Kalau adik pengen ya nulis cerita tentang percintaan misalnya, kemudian patah hati, kemudian sesuatu yang dalam gitu tentang perasaan, pakai yang puitis. Yang lugas atau logika ini harus apa adanya gitu loh, dar der dor. Oke, yang dar der dor gitu ya. Langsung aja gitu, jujur apa adanya, lugu, naif, bebal gitu ya. Biasanya orang yang lugas tuh agak bebal juga sih. Intelektual, karakter yang dingin, antipati, sinis, intelek, analitis. Jadi itu main data lah orangnya. Jadi kayak orang sok tahu gitu loh. Orang sok tahu. Ada nggak? Oh ya, sok pintar. Ada. Jadi ada orang yang ada tokoh kan, orangnya tuh kayak tahu segalanya gitu loh. Kayak teman sekolah dia, teman sebangku gitu, kayak semuanya tuh dia tahu gitu. Gosip apa aja dia tahu, berita apa aja dia tahu. Nah, dia tuh intelektual masuknya. Tokoh-tokoh yang berdasarkan data, berdasarkan apa yang dibaca, berdasarkan buku-buku yang dia baca gitu. Beda sama orang yang pengalaman. Dia benar-benar mengalaminya kayak gitu. Dia benar-benar misalnya jatuh cinta, dia ngerasain jatuh cinta, kemudian dia kecelakaan, emang benar kecelakaan. Jadi dia sudut pandang berceritanya beda gitu. Next. Oh, ini contoh-contohnya, nggak usah, aku malu. Next. Ini tulisanku semua. Ya, ini tulisanku semua, bisa dibaca aja nanti di bukuku. Nah, praktiknya nih ya. Jadi tadi aku bilang kan, lebih kenalin tokohmu. Anggap tokohmu itu bestie. Anggap tokohmu itu Anggap tokohmu itu orang yang dekat banget sama kamu. Ajak ngobrol nggak apa-apa. Dikira orang gila ngomong sendiri nggak apa-apa. Kan sendirian, nggak ada yang lihat ya.
background tokohmu apa, kelemahan, kelebihan, tujuan, keinginan, masalah yang ngimpit, halangan, rintangan, tentukan kompas bahasanya. Udah, komponen bahan dan alatnya untuk memasak cerpen udah lengkap. Next. Terus caranya gimana Bang Nara buat buat cara masaknya? Yang ini, cara masaknya tuh masukkan dan campuran semua bahan cerpen tadi ke dalam alat kreativitas. Nah, bara api semangat. Setelah selesai endapkan ya. Ya, diendapin dulu. Ya, kayak kayak bikin puding. Kayak bikin puding, endapin dulu, terus cicipin rasanya. Nah, jangan langsung dikasihkan ke orang, cicipin dulu rasanya. Kalau udah oke gitu, kalau kurang pas, revisi dulu ya, dimasak lagi atau ditambahin garam atau dikurang-kurangin di-cut kayak gitu. Atau ditambahin bahan lain misalnya. Baru deh disajikan sama juri lomba, sama editor, sama pembaca. Insya Allah mereka akan merasakan enaknya masakan adik-adik semua peserta kelas pada sore hari. Next. Oh, udah ya? Oh, udah. Oke, thank you semuanya. Itu saja materinya dari aku. Semoga bermanfaat ya. Masak-masakannya sore hari ini. Insya Allah bermanfaat. Oke, gitu aja, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman? Kita sudah diajari memasak oleh Chef Nara. Kalau saya teringat salah satu apa ya, series di Netflix belakangan ini ya, wah kayaknya udah berpengalaman sekali gitu kayak memasaknya gitu. Nah, coba dong cek ombak dulu, bisa kasih jempolnya tepuk tangan atau di tulis di komen apa di pesan sedap sedap enak mantap ya. Ayo aku boleh dong cek cek yuk cek cek. Wah mantap nih, banyak jempolnya. Masya Allah, thanks banget. Nah, Josh Gis keren, wah mantap memang. Saya sendiri dari awal Waduh, mantap, mantap, materi mantap, mantap. itu sama, ah, ini saya kekenyangan nggak ya kayak gitu. Materinya banyak sekali gitu. Nah, terima kasih Kak Nara. Oke, next. Iya. Kita masih punya satu pemateri lagi nih. Ini juga nggak kalah eh, keren soal cerpen, terutama di dunia per-membershipan Yorse. Sudah tidak asing lagi dengan Kak Gita Fu. Kita sapa dulu nih, Kak Gita Fu. Oke, cek-cek dulu Kak Gita Fu. Cek, cek, cek. Terpukau Mantap. istrinya Kak Nara tadi. Ya, saya juga Kak. Nah, Kak Gita Fu ini adalah salah satu member Yorse yang aktif sudah menerbitkan puluhan artikel di Yorse. Nah, sebelumnya Ya, mungkin halo. teman-teman member yang apa mungkin ini member yang lama ya, udah nggak asing lagi dengan Kak kita. Nah, langsung aja nih, beliau juga akan sharing ilmunya. Langsung aja Kak kita, waktu dapat kami persilahkan. Ya, terima kasih Kak Hikmawan. Selamat sore teman-teman. Ya, sebetulnya setelah setelah mendengarkan pemaparannya Kak Nara, sebetulnya saya lagi terpukau ini ya. Oke, baiklah. Tidak menyia-nyiakan waktu. Perkenalkan, saya Gita Fetutami atau biasa juga memakai nama pena Gita Fu. Kalau di Yorse, saya pakai nama panjang Gita Fetutami. Sebetulnya di dunia cerpen, saya juga sudah cukup lama juga terjun gitu kan, walaupun belum banyak menerbitkan buku, tapi dalam bentuk cerpen atau tulisan lepas ya sudah, alhamdulillah sudah lumayan banyak di berbagai media, entah baik cetak maupun daring. Dan Yorse ini kebetulan saya kenal Yorse dari tahun lalu dan sudah berapa tahun ya Kak, saya lupa. Tapi yang jelas Yorse adalah rumah yang nyaman untuk para penulis melabuhkan tulisan-tulisannya. Dan awalnya dulu saya memang banyak berkecimpung di ulasan buku. Lalu ketika Yorse membuka kanal baru yaitu fiksi, cerita fiksi dan cerita misteri, saya termasuk orang yang sangat amat senang menyambutnya.
karena ada penyaluran baru untuk tulisan-tulisan yang atau ide-ide yang mengendap di kepala. Seperti itu teman-teman. Baiklah. Halo Kak Rosi, Mbak Rosi. Ya, baiklah. Sebetulnya tidak banyak yang bisa saya sampaikan ya, karena ini kan tadi sudah banyak disampaikan oleh Kak Nara. Jadi saya sifatnya lebih ke praktisnya aja ya, atau prakteknya saja. Ini lebih banyak sharing sebetulnya, sharing sepengalaman saya yang masih pendek rentangnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, jadi ini adalah pengalaman saya, sudut pandang bagaimana membuat cerpen itu menjadi menarik. Membuat cerpen kita menarik. Di mata siapa? Di mata pembaca, di mata editor gitu ya. Ya, beberapa hal yang patut diperhatikan yaitu masalah judul. Judul itu kenapa? Karena biasanya ketika pembaca membaca sebuah artikel, sebuah cerita, itu dia akan matanya akan terpaku pada judul dulu. Judul ini adalah etalasenya dulu kalau di toko. Jadi judulnya itu biasanya yang mengundang rasa penasaran orang. Kalau untuk cerpen itu sesuatu yang membuat penasaran, yang provokatif atau mungkin konotatif gitu ya. Kita bisa menyesuaikan judul dengan isi serta segmen pembaca cerita kita. Ini saya sertakan contoh dari beberapa penulis cerpen yang sudah terkemuka, misalnya Panggil Aku Penghua, itu karya Feven ST Wardana, atau dari karya Ahmad Tohari, Anak Ini Mau Mengunjungi Jakarta. Nah, Dunia Sukap, Senogumira Aji Dharma, Ocehan Semut Merah dan Seekor Bangkai Tawon, ini karya Adam Yudhistira, dan salah satu cerpen punya Ajeng Maharani yaitu Ia Tengah Menanti Kereta Uap Tuhan yang akan membawanya ke bulan. Nah, panjang banget ya. Dari contoh-contoh itu menurut saya provokatif ya, menarik perhatian saya terutama untuk ingin membacanya. Setelah dari judul kita ke kalimat pembuka. Kalimat pembuka itu atau paragraf awal biasanya ya. Bagaimana setelah judul kalimat pembukanya itu usahakan jangan bertele-tele. Jadi langsung, kalau saya menyukai, saya sendiri ketika menulis cerpen menyukai membuat pembuka itu yang langsung sat-set, langsung ke intinya, dalam arti apa yang dialami oleh si tokoh atau suasana yang melingkupi cerita ini berlangsung. Seperti ini. Boleh juga membuka cerita dengan dialog yang tajam, atau boleh juga dengan kutipan yang menikam. Intinya seperti itu, tapi jangan terlalu panjang. Jadi kita sudah tidak zaman lagi cerpen itu seperti tahun 80-an gitu ya, mungkin yang atau era-era Balai Pustaka ya, yang terlalu bertele-tele, sudah tidak zaman lagi seperti itu. Lanjut Kak Anin. Nah, lalu ketiga, cerpen supaya menarik, hadirkan ketegangan, kejutan, dan dramatisasi. Ya. Nah, ini. Maaf. Jalan yang berkelok, ibarat kata kita sedang melakukan perjalanan. Jalan yang berkelok-kelok itu tentu lebih memicu adrenalin ya, ketimbang jalan yang lurus. Seperti itu. Karena jalan yang berkelok-kelok kan kita jadi nggak ngantuk ya. Kalau yang lurus itu malah cenderung walaupun dia lancar, tapi malah justru bikin ngantuk dan akhirnya lalai, lalu bisa-bisa ini ya nabrak pembatas seperti itu. Sama dengan cerpen, kita usahakan cerpen kita itu punya kejutan atau dramatisasi, ciptakan ketegangan emosi pada penokohan, atau juga berpikirlah out of the box gitu ya, agar jalan cerita kita itu tidak kaku, tidak seperti jalan yang lurus seperti itu. Lalu yang keempat, selalu perhatikan logika cerita dan dialog. Nah ini, apapun yang kita uraikan dalam cerita, itu harus punya alasan yang logis. Jadi misal kenapa si tokoh mendadak jadi pendendam, padahal sebelumnya penurut. Nah, ini harus ada penjelasannya gitu loh. Jadi jangan ujuk-ujuk, bahasa Jawa ujuk-ujuk atau tiba-tiba, atau sekonyong-konyong, jangan ya. Kemudian ciptakan konsistensi.
konsistensi dari karakter tokoh-tokoh, termasuk jenis kata yang diucapkan. Misalnya tokoh cerita kita mengambil anak-anak, misalnya ya, anak remaja, maka ya kira-kira dialog yang pantas atau masuk akal diucapkan oleh usia remaja itu yang seperti apa? Walaupun mungkin remaja Gen Alpha atau Gen Z berbeda ya, Gen Z beda dengan milenial atau baby boomer ya, tapi paling tidak kita harus menyesuaikan, yaitu makanya sesuaikan dengan tokoh awal cerita itu, seperti itu. Jadi jangan lompat terlalu jauh, nanti jadinya aneh. Lanjut, yang kelima, jangan jadi penceramah. Nah, walaupun setiap penulis pasti punya semacam subjektivitas ya, saya punya subjektivitas masih seperti A misalnya, dan saya ingin memasukkan nilai tertentu ke dalam cerpen saya misalnya, tapi jangan terjebak memasukkan pesan moral itu secara apa adanya gitu loh, secara verbal, secara telanjang, tapi sajikan dalam bingkai cerita. Jadi kita bisa menggunakan dialog antar tokoh misalnya ya untuk menyampaikan hal tersebut. Terus juga jangan memvonis secara verbal. Jadi biarkan saja pembaca yang mengambil sendiri pesan moral itu ya. Jangan kita yang nunjukin tuh loh, jangan seperti itu. Biarkan saja gitu, biarkan mengalir, karena nanti cerita yang baik itu nanti akan terasa sendiri gitu loh. Pesan moral yang ingin disampaikan tuh apa dari perjalanan cerita si tokoh ini pasti akan terasa. Itu cerita yang baik seperti itu. Kemudian yang keenam, tidak kaku. Maksudnya gimana? Kita kan sedang membuat cerpen ya, fiksi ya, cerita fiksi. Berbeda dengan karya-karya artikel ilmiah kan. Maka kita punya kebebasan untuk mengkombinasikan kalimat kita tuh yang kalimat panjang dan kalimat pendek itu secara berkesinambungan. Jadi jangan dominan salah satunya aja. Kita bisa menyisipkan kalimat-kalimat naratif ya, yang misalnya yang menjelaskan perubahan suasana latar atau emosi tokoh gitu kan. Kita juga bisa memperkaya memilih diksi-diksi tertentu yang membantu membangun suasana cerita kita. Kita juga bisa menggunakan majas untuk menambah atau memikat dari segi gaya bahasa seperti itu. Next, Kak. Nah, lalu 7 snapshot. Snapshot itu kata atau frase yang dipakai untuk menunjukkan efek menohok pada kalimat sebelumnya demi mendapatkan suasana yang lebih detail. Nah, gunanya snapshot dalam dialog atau narasi itu untuk menghidupkan suasana, karakter, emosi, dan konflik. Snapshot itu boleh dibuat dalam bentuk frase, kalimat tidak sempurna, atau hanya terdiri dari 1-2 kata yang tidak membentuk frase apapun. Ini contohnya saya bikinkan 2 paragraf ini. Yang pertama, Cilacap mengelupas, terbakar. Para pekerja proyek mencari keteduhan sia-sia di bawah atap gudang setengah jadi yang tengah mereka kerjakan. Itu ada kata-kata mengelupas, terbakar. Itu terbakar adalah snapshot-nya ya. Lalu contoh kedua, aku tenggelam di matanya. Mata yang serupa danau itu. Menarikku ke dasar. Gelap, sesak. Aku ingin menghindar sejak mula, mengetahui keikutsertaan dirinya di komunitas ini. Namun semua sudah terlambat. Nah, itu di situ ada snapshot-nya juga, ada frasa-frasa yang saya pakai, kalimat tidak sempurna, tapi itu untuk menambah menjelaskan suasana emosi atau suasana lokasi yang ada di dalam cerita. Selanjutnya, Kak. Yang 8, nah ini secara umum ya, perhatikan tanda baca dalam dialog dan narasi. Jadi karena mendakku sebagai penulis ya, maka tentu ya hukumnya ya wajib lah ya kita untuk mengaplikasikan untuk mengetahui peraturan seperti ini ya. Ini dasar kan, aturan EYD itu dasar. Kita harus tahu gitu loh. Harus tahu bagaimana cara menempatkan tanda baca yang betul seperti itu ya, karena itu semua akan mempengaruhi keterbacaan pembaca terhadap cerpen kita.
salah mendapatkan tanda baca, ya salah juga maksudnya gitu. Kemudian narasi juga, tanda baca dalam dialog dan narasi bisa diibaratkan sebagai intonasi. Kalau ini kan saya ngomong ya, jelas suara saya lagi semangat, kedengeran intonasi saya. Saya lagi sedih, kebaca, kedengeran dari intonasi suara saya. Tapi kalau dalam tulisan kan nggak bisa. Maka itulah gunanya tanda baca yang betul itu dalam dialog dan narasi. Lalu yang ke-9, suasunting. Suasunting. Nah, setelah cerita selesai ditulis, jangan abaikan suasunting. Suasunting ini penting agar kita bisa memeriksa kembali keseluruhan jalan cerita. Perhatikan apakah cerita kita itu sudah memenuhi unsur utuh dan padu. Apakah ada pemburusan kata-kata? Nah, utuh itu maksudnya semua elemen cerita harus bekerja menuju satu fokus atau gagasan utama. Semua adegan itu memang penting untuk memperkuat esensi cerita. Itu maksudnya utuh ya. Kalau padu itu maksudnya alur peristiwa itu sudah logis dan mudah dipahami. Jadi hubungan antar bagian cerita juga harus mengalir alami. Jadi walaupun misalnya cerpennya bergenre fantasi gitu ya, yang settingnya di suatu tempat yang antah berantah, tapi tetap harus ada jangkar logika. Itu yang dimaksudkan cerpen itu harus tetap logis. Sefiksi apapun, seimajinatif apapun, tetap harus ada jangkar logika yang kita masukkan. Seperti itu. Itulah gunanya suasunting. Ketika kita baca ulang, maka akan terasa, terbaca. Kalau ada pemburusan kata-kata juga di-cut. Atau malah justru kurang kata-katanya, kurang kalimatnya, ya tambahi. Seperti itu. Next, Kak. Nah, ini tambahan saja. Jadi setelah tulisan kita jadi, kita endapkan dulu. Kalau perlu, kita bisa minta bantuan orang lain untuk membaca. Sebagai pembaca pertama ya, kalau dalam dunia novel mungkin ada yang namanya proofreader ya, Kak Nara ya. Ya, cerpen juga nggak apa-apa, boleh juga seperti itu, minta tolong besti ya yang biasa nulis gitu kan, atau yang memang suka baca, tolong dong, kayak gini udah bener nggak ya, aneh nggak ya, nah nggak apa-apa. Lalu selain itu ada baiknya kita memperbanyak membaca cerpen karya-karya yang sudah diterbitkan. Kita cermati tekniknya, bukan ditiru ya, tapi tekniknya. Tekniknya kita cermati bagaimana cara si penulis itu membuat alur, menciptakan konflik, terus penyusunan kalimat, terus kosakata yang dipakai gitu ya. Seperti itu. Itu penting untuk memperkaya wawasan kita. Jadi misalnya tadi ada cerpen-cerpen dari yang sudah Kak Nara rekomendasikan, nggak apa-apa, bacalah gitu. Lalu selain itu rajin-rajin diskusi, perkaya wawasan. Nah ini juga bisa memperkaya cerita kita, karena percayalah, cerpen yang dibuat pada saat ini, cerpen yang saya buat pada saat ini, ketika saya baca lagi, mungkin bulan depan ya, pasti akan terasa beda feel-nya. Kok saya bikinnya seperti ini sih? Gitu kan. Kok seperti itu sih? Harusnya nggak gitu. Kenapa? Karena wawasan itu bertambah. Seperti itu. Seperti itu, Kak, yang bisa saya sampaikan. Oke, Ini terima kasih Kak Gita. iya. Penyampaian Ini yang singkat tapi sangat jelas ini. iya, terima kasih. Ini saya sebagai ini Kak, tadi saya ingin tertarik untuk ikut menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan oleh Kak Nara ya ketika awal-awal bikin cerpen tadi ya. Kan tadi kan cara memasak Ah, cerpen itu kan ide gitu kan. Ini saya ingin mencontohkan cerpen saya yang berjudul Balon yang jadi pembuka di Yursey itu ya. Yang pertama kali saya kirim ketika kanal fiksi dibuka. Nah itu cerpen Balon itu kan ide saya dari mana, keresahan ya kan. Kak Nara tadi nanya idenya apa, dari mana, keresahan. Jadi saya terusik dengan perundungan verbal yang terjadi pada anak-anak di sekolah, perundungan verbal karena berbeda fisik gitu ya misalnya kan. Maka muncullah tokoh Beni dalam cerpen itu. Beni adalah seorang anak yang secara fisik dia beda dengan teman-temannya, kulitnya hitam gitu ya. Terus Kak Fuad bilang cerpen Balon tak akan lupa, kulitnya hitam, terus rambutnya keriting gitu kan ya, tinggi besar, seperti seperti anak keturunan negro. Maka dia mendapat perundung dan
Dan si Benny ini adalah anak pindahan gitu kan. Nah, maka dia otomatis di SD yang baru dia mendapat perundungan verbal, negro, 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 nah gitu ya. Dan tidak cuma itu, terus dia dijauhi juga oleh karena ada desas-desus, desas-desus. Nah, jadi ini adalah contoh perundungan verbal yang dialami anak-anak di sekolah seperti itu. Lalu akibatnya apa yang dialami oleh si tokoh Beni? Tentu dia kesepian, tentu dia tidak punya teman, padahal dia ingin berteman. Nah, seperti itu. Itu inti ide pokoknya di situ. Tapi saya juga ingin menyelipkan tentang kompleksitas ini ya apa pengasuhan gitu kan, pengasuhan. Jadi kenapa Beni ini jadi anak yang pindah-pindah gitu kan. Tapi kan saya tidak mungkin menerapkan itu semua dalam cerpen saya itu kan, karena kan fokusnya adalah di Beni kan. Maka saya membuat itu apa secara implisit gitu dengan keyword itu balon. Yang sudah baca mungkin itu ya terkecoh ya, dikira balon apa gitu ya. Seperti itu. Balon gitu kan. Gitu. Jadi ternyata balon yang itu gitu kan. Nah, kenapa kok balon yang itu? Nah, di situ nanti akan menimbulkan saya ingin mengajak pembaca untuk berpikir lebih lebih jauh tentang disfungsional keluarga yang bisa membuat anak-anak kita sendiri gitu kan secara tidak sadar itu menjadi sosok yang teralienasi gitu loh, tidak diterima oleh lingkungan. Jadi seperti itu sih sebenarnya sih idenya seperti itu. Maka terciptalah cerpen balon itu dengan POV anak-anak. Itu Kak, makasih. Oke, terima kasih Kak Gita atas sharingnya tadi nih. Nah, mungkin dari Kak Gita sudah langsung mempraktikkan apa yang tadi Chef Nara alias Kak Nara sudah sampaikan. Nah, Yeah. mungkin dari awal sampai akhir, dari awal Kak Nara sampai Kak Gita tadi menyampaikan materi, pasti sudah banyak pertanyaan nih dari teman-teman peserta yang ingin langsung ditanyakan. Nah, kita masuk ke sesi Q&A yang ditunggu-tunggu nih. Boleh mau angkat tangan yang mau nanya, boleh langsung angkat tangan nih. Kita buka 2 sesi Q&A dulu buat 2 peserta. Bagi teman-teman peserta yang mau nanya langsung bisa raise hand, kemudian kita open mic langsung nanya nih ke Kak Nara dan Kak Gita. Yuk, monggo silakan. Kita cek-cek dulu nih apakah sudah ada yang. Oke, mungkin sambil nunggu ada yang mau nanya, boleh dong kasih jempolnya dulu buat Kak Nara dan Kak Gita sekali lagi. Iya, mantap sekali. Oke, mungkin ada yang mau nanya atau teman-teman? Atau mungkin, oh sudah ada nih di kolom chat. Saya boleh langsung sampaikan langsung ya ke Kak Nara dan Kak Gita ya. Nanti boleh dijawab secara bergantian aja. Oke. Oke, yang pertama nih dari Kak Sally. Kak Nara, oh ini untuk pertanyaan untuk Kak Nara. Terkait struktur cerita dalam novel, mungkin nggak satu cerita punya 2 storyline, 2 tokoh utama juga misalnya. Oke, mungkin bisa dijawab dulu Langsung jawab ya. Kak Nara. Halo Dek Seli, makasih ya pertanyaannya. Aku ulang pertanyaannya nih, satu cerita dalam novel, ini novel ya, mungkin nggak satu cerita punya 2 storyline? Mungkin banget. Jadi, terus gimana bikinnya gitu? Jadi kita bikin 2 struktur buat 2 tokoh itu. Kalau dua-duanya emang tokoh utama Dek gitu. Jadi dari sisi tokoh utama si A punya strukturnya, si B punya strukturnya. Tapi ingat struktur mereka harus bertemu atau beririsan di titik yang sama kayak gitu. Aku dulu pernah bikin jadi kayak 2 sudut pandang gitu, sudut pandang si tokoh A sama B dengan POV 1. Jadi yang satu pakai aku, yang satu pakai gue. Mereka punya tujuan yang berbeda, misalnya tujuan yang berbeda, problem yang berbeda, tapi 2 tujuan dan problem itu saling bersinggungan gitu. Jadi aku juga bikin strukturnya 2, si A gimana,
si B gimana gitu. Dan aku agak lebih mudah ya waktu itu membuatnya itu selang-seling gitu deh. Misalnya bab 1 aku bikin tokoh si A gitu, terus bab 2-nya si tokoh si B gitu. Terus nanti kadang POV si A itu dia nyebut si B gitu juga tapi dari sudut pandangnya si A ya, tanpa ada pengulangan. Dan si B pun nyebut tokoh si A gitu dalam satu adegan ya. Itu ada juga tapi nggak dalam pengulangan. Jadi misalnya kalau ada adegan yang sama nih, eh, A sama B misalnya bertemu, berantem lah gampangnya. A sama B berantem di situ. Itu nanti di sudut pandang si B berantemnya itu sebisa mungkin nggak aku detailin lagi karena udah dari sudut pandang A. Mungkin hal lain yang bisa diulik dari sudut pandang si B gitu. Jadi saranku nggak apa-apa banget. Itu adalah sebuah eksperimental juga. Maksudnya tidak ada batasan untuk itu. Tapi saran aku dan pesan aku tetap dibuat storyline dua-duanya gitu. Kalau bisa malah si A katalisnya apa, si B juga punya katalisnya apa, kemudian si A fun end game-nya kalau pakai STC aku biasanya pakai STC, Save the Cat. Itu biasanya aku nanti fun end game-nya atau intinya tadi yang babak keduanya ya, yang panjang itu, babak keduanya nanti A sama B harus bersinggungan. Gitu aja sih, Dek. Jadi boleh banget jawabannya. Gitu, Mas. Oke, terima kasih Kak Nara. Mungkin ini lanjut Semoga ke menjawab. Mm-mm. pertanyaan dari Kak Lita ya. Halo Kak, izin bertanya, kalau mau buat cerpen lalu dijadikan novel itu kira-kira butuh berapa cerpen? Gitu. Terima kasih. Halo Lita, ini aku masih belum jelas pertanyaannya. Maksudnya jadiin novel atau kumpulan cerpen ya? Kalau Lita pengen bikin kumcer, jadi cerpennya itu dijadiin satu, itu penerbit biasanya minta lebih dari 10 atau minimal 10 gitu. Atau enggak nanti itu tergantung dari penerbitnya ya, sorry. Tergantung dari penerbitnya mintanya berapa, tapi setidaknya tuh kira-kira 10 cerpen atau 12 gitu minimal ya. Kalau pengen jadi buku, jadi cerpennya adik tuh dibukukan, itu namanya kumcer, kumpulan cerpen. Kalau cerpen dinovelkan itu, aku pernah nggak ya? Oh pernah. Kalau cerpen dinovelkan itu kan kita membuat sebuah cerita panjang dan konfliknya ditambah konflik utamanya eh, diberi cabang-cabang konflik lain. Nah, itu kita harus ngerombaknya lumayan sih. Jadi kita ngerombaknya dari awal kalau itu Dek Lita. Jadi misalnya ide cerita kan kita premis ya dari premis. Nah, dari premis kan kita tadi dapat struktur 3 babaknya si cerpen. Kalau bikin dari ke novel gimana? Nah, kita bikin lagi yang namanya outline biasanya. Kita udah dapat premis, kita bikin struktur. Kalau cerpen aku kalau novel aku biasanya pakai Save the Cat gitu lebih detail banget. Nah, habis itu bikin Save the Cat itu mirip 3 babak tapi lebih detail banget ya. Nanti bisa dipelajari ada bukunya juga. Terus yang ketiga bikin outline. Outline ini kayak dari struktur itu kan kita dapat nih bab 1 nanti tentang apa, bab 2 bab apa, bab 3 apa sampai babnya selesai eh, tamat baru kita nulis itu gitu. Kita nggak bisa rombak langsung dari cerpennya loh. Jadi kita harus kayak membuka onderdilnya gitu. Kalau masakan ya masakan misalnya satu porsi itu kecil dibikin lebih gede itu kan otomatis kita membutuhkan bahannya lagi kan. Butuh bahannya lagi, alatnya juga beda lagi ya kan. Nggak mungkin langsung ditambah air banyak gitu enggak. Ada bumbu-bumbunya lain lagi. Ini sama persis. Jadi porsi kecil cerpen pengen jadikan satu kuali besar itu harus dimulai dari tadi, dari awal. Cuman makanannya kan udah tahu nih, tinggal alat dan bahannya aja. Nah, alat dan bahannya tadi ya kita bikin premisnya udah tahu ya. Bikin strukturnya, kemudian bikin outline-nya, baru nulis dari awal gitu. Jadi gitu Lid. Yang pertama, kalau kamu pengen bikin kumcer, jumlah cerpennya tadi
amannya 10 lebih lah, itu bisa dibukuin jadi kumpulan cerpen dari Dek Lita. Kemudian untuk kalau cerpen jadi novel, itu perlu bongkar lagi, dibikin lagi strukturnya dari awal gitu. Semoga menjawab ya, Dek Lita. Oke, terima kasih Kak Nara. Berarti mungkin kalau aku sedikit make sure ya Kak Nara ya, nggak bisa sebuah analoginya bakso misalkan. Satu bakso kemudian akan dijadikan satu baskom bakso berarti ada kita 5 mangkok bakso dijadikan satu baskom gitu, nggak bisa kayak gitu ya Kak Nara ya. Berarti harus kita masak ulang jadi bahan bakunya berapa, terus airnya berapa, dagingnya berapa kayak gitu ya Kak ya. Dari awal lagi Oke, siap. gitu. Terima kasih Kak Nara. Next ini buat Kak Sama-sama. Nara lagi dari Kak Sinta. Mm. Kak Nara mau nanya, misalkan dalam penulisan cerpen atau novel tidak mengangkat isu sosial, itu apakah akan terjadi ketimpangan dalam cerita? Enggak, enggak harus, enggak harus isu sosial deh. Jadi ini mungkin karena tadi ya aku nyinggung yang ngangkat isu sosial. Sebenarnya keresahan kamu apapun itu layak untuk ditulis gitu. Apapun itu, masalah apapun itu layak ditulis. Gak harus ngangkat isu sosial kok. Percintaan banyakku, novelku romance semua loh. Novelku romance semua, tapi aku tadi juga mengangkat tentang mungkin pola pengasuhan, kemudian konflik dengan keluarga. Jadi tiap tulisanku tuh pasti ada isu isu keluarga, kemudian isu mental health juga gitu. Pasti aku masukin kayak gitu. Nggak harus isu sosial juga gitu. Tadi aku bilang keresahan kamu, cuman mungkin aku tadi salah nulisnya ya. Contohnya tadi yang kedua kan ngangkat isu sosial. Sebenarnya aku lebih fokus ke baca berita gitu. Kalau misalnya emang berita olahraga, bola, nggak masalah. Itu dijadiin novel nggak masalah gitu. Persaingan ada kok itu persaingan atlet atau seorang siswa yang dia tuh sukanya olahraga tapi disuruh orang tuanya untuk mengambil jurusan matematika misalnya. Aduh, itu kan orang sukanya sepak bola malah disuruh ngitung-ngitung apa namanya bola vertikal, bola horizontal itu kan itu nggak nyambung. Nah, itu jadi konflik. Kayak misalnya kalau suka selebritis, tokoh kamu bisa masuk ya K-pop oke gitu. Jadi nggak harus isu sosial. Cuman catatanku kalau ada lomba-lomba cerpen biasanya mereka ada tema kan. Nah, tema-tema itu biasanya lebih menjurus ke sana sih. Gitu, tema-temanya ya. Jadi, aku jawab sekali lagi, aku garis bawahi bahwa nggak harus isu sosial. Sebenarnya romance itu ya, kisah cinta itu tuh lifetime banget deh, sepanjang masa. Tapi nggak sempit ya, cinta itu bisa cinta ke orang tua, cinta ke alam, cinta ke mantan, cinta ke ya banyak lah. Jadi nggak harus sosial. Kayaknya ya, kalau kita benar-benar mau berpikir luas tuh, semua hubungan antar manusia itu bisa disebut sosial nggak sih? Jadi ya Ya gitulah, benar-benar. nulis tentang manusia aja intinya, karena yang baca kan manusia. Gitu. Semoga menjawab ya, Dek Sinta. Siap, terima kasih Kak Nara. Kita next. Ya. Ada dari Kak Eki Rofik. Halo Kak, izin bertanya. Cerpen yang sudah publish di Yorsay, apakah bisa dibukukan menjadi buku antologi cerpen atau sekumpulan cerpen sendiri? Sedangkan untuk cerpen member yang sudah publish itu kan ada andil editornya di situ. Nah, mungkin sebelum Kak Nara menjawab, bisa diceritakan Ini dulu nih Kak Gita, Kak ini Gita bukan aku, pengalamannya wewenangku gak sih, Mas? Sorry. gimana? Jadi ini pertanyaannya kayaknya bukan wewenang aku untuk menjawab deh. Nah, ini makanya aku mau Eh, kasih waktu ke Kak Gita buat Oh iya. sharingnya, itu memperkenalkan gimana sih cerpen di Yorsay kayak gitu. Mungkin biar Oke. Kak Nara ada bayangan juga. Silakan Kak Gita. Ya, ini saya menjawab pertanyaan member tadi apa, Kak? Eh, mungkin bisa diceritakan dulu nih Kak, pengalaman Kak Gita Heeh. publish artikel cerpen di Yorsay. Oke. Ya, jadi ketika saya mengirimkan cerpen untuk Yorsay, maka itu tidak serta-merta tayang ya, ada kurasi dari editor seperti itu menyangkut
kelayakan cerpen tersebut sesuai atau tidak, sesuai dengan visi misi Yorsei atau tidak, seperti itu. Jadi setelah melewati kurasi dan tidak ada masalah, maka dia akan tayang. Biasanya kalau ada penyesuaian, biasanya di judul ya, atau kalau mungkin ada masih ada salah ketik gitu ya, mungkin masih kadang-kadang editor ada melakukan moderasi di situ. Tapi kalau dianggap itu tidak sesuai dengan visi misi Yorsei, maka biasanya akan ditolak dan penulis akan diberi pemberitahuan melalui email bahwa cerpennya yang judul ini ditolak karena alasan ini, biasanya seperti itu. Kayak gitu, Kak. Mungkin boleh diceritakan ketika pertama kali Kak Gita nulis cerpen itu panjangnya berapa? Terus kemudian ya itu dulu deh, secara hard teknis dulu ya. Ya, kalau teknis menulis cerpen di Yorsei itu minimal 700 kata ya. Minimal 700 kata. Waktu itu saya pertama kali nulis untuk balon itu 700 kata lebih ya malah ya, saya lupa. Panjang juga. Kemudian gambar cover ya Kak ya, itu juga termasuk ya, teknis kan. Itu juga saya menyediakan gambar cover sendiri, ilustrasinya itu yang sesuai dengan cerpen saya, itu diperbolehkan menggunakan akal imitasi atau AI itu ya, dengan nanti di bagian dashboardnya itu nanti ada keterangan sumber gambar itu dari mana, seperti itu. Lalu di dashboard juga itu ada yang namanya apa itu namanya Kak, preview ya, Section. preview gimana? Iya, preview. Nah, preview cerpen itu, nah di situ kita tuliskan cuplikan cerpen itu tentang apa sih. Nah itu di situ tuh nanti gunanya adalah untuk notice editor ya, jadi semacam oh ya cerpen masuk, oh tentang ini gitu, seperti itu ya. Itu selayang pandangnya seperti itu nanti akan munculnya kalau cerpen kita lolos, maka itu akan jadi thumbnail kan. Kemudian setelah itu baru di badan cerpen dimasukkan cerpen kita sendiri, seperti itu. Jangan lupa beri tag juga. Tag itu biasanya cerpen gitu ya, atau cerita fiksi gitu, seperti itu. Kemudian baru disubmit dan melalui proses kurasi. Gitu Kak. Oke, terima kasih Kak Gita. Nah, mungkin ini aku nanya pribadi ke Kak Nara ya. Tadi kan yang namanya cerpen kan minimal 10.000 kata ya Kak ya. Nah, sedangkan di Yorsei itu ada rule minimal 700 kata. Misalkan nih, cerpen misalkan karyanya Kak Gita yang sudah terbit di Yorsei. Kemudian pihak Yorsei dan Kitaku ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus mau dibukukan nih kumpulan ceritanya yang sudah tayang di Yorsei. Nah, sepengetahuan Kak Nara nih, bisa nggak Kak? Atau apakah itu boleh disebut dengan kumpulan cerpen kayak gitu? Mungkin saya coba mengejawantahkan pertanyaan dari Kak Eki ini ya. Sorry Kak Nara masih ke mute. Oke, nah ini aku tuh sebenarnya tadi bertanya kan, kayaknya aku nggak bisa jawab ini ya. Kenapa? Karena ini dulu Mas, perjanjiannya antara si penulis sama Yorsei-nya gimana? Maksudnya ada nggak sih yang nggak boleh kalau kalau lomba misalnya aku ya, lomba itu kan misal menang nggak boleh nanti kirim lagi ke lomba lain atau ke apa namanya ke rubrik lain gitulah, ke tempat lain gitu intinya. Ada gitu kalau menang kan udah dapat hadiah juga gitu. Nah kalau Yorsei itu gimana gini? Jadi aku nanyanya ya ke Yorsei sendiri, apakah ada ikatan mengikat gitu antara penulis dengan pihak Yorsei. Kalau nggak ada, memang nggak ada ikatan itu, tadi boleh banget Mas. Jadi dibebaskan gitu. Jadi pertanyaannya siapa tadi? Kak Eki. Eki itu kayak gitu. Misalnya aku nih cerpenku lolos kurasi ke Yorsei gitu. Kemudian pengen aku terbitin kayak gitu. Boleh nggak ya, kan udah ada editornya dari Yorsei gitu. Pertanyaan gitu, karena kalau misalnya di web
Wattpad nih ya. Misal nih aku nulis di Wattpad gitu. Ketika aku udah nulis di sana, Mas, udah selesai. Kemudian ada penerbit yang suka gitu, pengen nerbitin gitu. Tapi syaratnya tolong ya di unpublish dari Wattpad gitu, biar nanti pembacanya penasaran endingnya gimana atau gimana gitu. Nah itu kan ada kayak perjanjian gitu, dan Wattpad itu kan kayak milik pribadi gitu, nggak ada campur tangan editor dan juga apa namanya, kurasi kayak gitu, bebas. Makanya itu bebas. Nah, ini pertanyaannya DEK itu lebih ke kalau dia punya cerpen nih tayang di Yorsay, apakah bisa diambil atau harus dimanain kalau mau diterbitkan gitu. Apa tetap kalau tetap di situ ya nanti nggak ada yang beli bukunya dong, Mas. Maksudnya kan kita udah cetak jadi buku tapi juga bisa baca gratis di Yorsay gitu kan. Itu yang jadi pertanyaan DEK. Jadi ini lebih ke kebijakan dari Yorsay sendiri, gimana kira-kira ketika ada naskah yang lolos kurasi dan dipajang di Yorsay itu apakah boleh diambil atau di unpublish untuk diterbitkan gitu, atau emang ya udah itu udah milik Yorsay gitu, atau yang poin kedua ada kerjasama antara penulis Yorsay dan juga nanti penerbit yang bakal ditunjuk, itu gimana apa namanya, kejelasannya dan jalan tengahnya kayak gitu. Makanya aku nggak bisa jawab ini, Mas, aku cuma nyontoin aja sih gitu. Kayaknya gitu deh Siap, DEK. oke. Jadi nanti maksudnya bisa tetap ada di Yorsay sama di buku gitu, atau enggak di Yorsay diedit, enggak semuanya cuman tampilannya buat bisa diicip gitu loh, enggak semuanya bisa dibaca di situ juga bisa kayak tadi Wattpadku gitu. Jadi kayak cuman promosi gitu sih gitu. Gitu Mas, aku Oke, bisa siap. jawabnya Terima itu. kasih Kak Nara atas masukannya. Ini juga Hmm. apa kayak masukan baru buat kami. Kalau misalkan rule itu memang di sendiri kita masih menggodoknya ya Mas ya. Jadi masukan-masukan ini akan kami tampung dan next akan kita bahas di ruang bercakap selanjutnya kali ya. Itu. Ya, Bisa. terima kasih Mas Nara dan Kak Gita atas masukannya. Kemudian kita next ke pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, sekalian saya rangkum dulu ya. Ini dari Kak Jonathan. Bes Gita, sejak kapan suka nulis cerpen, artikel, dan lain-lain? Waktu menulisnya kapan? Dan pernahkah membuat cerpen sampai menguras emosi dan pikiran selama berminggu-minggu baru jadi cerpennya? Dan kemudian dari Kak Fatim, bagaimana cara membangun habit menulis? Mungkin itu, Kak. Mungkin dari Kak Gita sendiri nanti dilanjut oleh Kak Narah kayak gitu. Silakan Kak Gita. Ya, makasih pertanyaannya, Jonathan. Mulai menulis itu sebenarnya sudah lama sekali, sejak awal mulai itu tahun 2000 something, saya lupa ya, tapi itu belum pro, maksudnya dalam arti hanya coret-coret saja di buku gitu ya, jadi cerpen. Lalu kalau untuk mulai berani untuk publish, betul-betul publish, dikirim ke media, itu titik sebenarnya pernah tahun 2006 ya, 2006, lalu vakum lama, terus kemudian mulai lagi yang betul-betul ke media itu tahun 2015. Setelah itu terus konsisten gitu. Itu dan saya waktu mulai publish ke media itu cetak, waktu itu ya masih ada koran kan, itu semua, jadi nggak cuma cerpen ya, semua artikel ya, resensi ya, apa, cerita anak, cerita remaja, cerita dewasa, itu semua saya itu kan saya tulis, puisi juga termasuk, seperti itu. Waktu menulis yang paling nyaman malam, karena malam itu sudah nggak ngapa-ngapain di rumah ya, karena saya kan juga punya keluarga ya, jadi biasanya malam. Kalau cerpen yang pernah menguras emosi gitu lama setelahnya, pernah nggak ya? Lupa sebenarnya sih. Pernah sih, pernah lama, cerita selesainya lama gitu ya. Jadi dalam arti bikin gitu kan. Udah kebayang mau seperti apa endingnya, tapi ditaruh dulu karena belum 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 ser, belum klik, dan itu
cerpen apa saya sendiri udah lupa judulnya sih sebetulnya, tapi pernah juga seperti itu. Dan itu normal sih karena waktu itu cerpennya betul-betul memang ini ya, sesuatu yang men-trigger diri saya sendiri gitu, karena kan idenya berangkat dari dalam diri sendiri gitu, dari dalam diri sendiri dan pengalaman masa kecil gitu, pernah itu. Oh, saya jadi ingat waktu itu cerpen yang dikirim untuk antologi kekerasan seksual. Nah, ya saya ingat. Ya, itu pernah deh. Itu lama banget selesainya karena berangkat dari pengalaman sendiri. Oke, Apalagi mungkin ya? sekalian Kak, gimana membangun habit penulis yang baik supaya tetap disiplin tanpa tekanan dari eksternal? Oh, jadikan menulis itu sebagai kebutuhan sih, kebutuhan. Jadi saya memang butuh untuk menulis gitu loh. Dalam arti kadang menulis itu kan bisa untuk rilis ini ya, emosi kita sendiri ya. Apapun untuk tulisan itu nggak harus cerpen ya. Jadikan itu sebagai satu kebutuhan. Kalau saya tidak menulis maka saya tidak lengkap istilahnya dalam menjalani aktivitas seperti itu loh. Jadi itu Kak, tipsnya Kak, jadikan kebutuhan ya Kak. Oke, terima kasih Kak Gita. Mungkin langsung bisa disambung nih dari Kak Nara. Boleh diceritakan tadi apa nih? Oke, untuk Dek Fatim ya. Iya, betul. Aduh, ini ada tanpa tekanan eksternal. Ini jangan sampai sih deh ada tekanan eksternal. Kalau misal udah mulai tertekan atau emang nggak mood nulis, kalau aku ya nggak nulis, ya nggak nulis gitu. Maksudnya, jadi aku awal nulis tuh sebenarnya, jadi justru nulis ini tuh menyembuhkan. Jadi aku awalnya kan tadi backgroundnya teknik ya, teknik kimia, cuman terus kerja di sebuah perusahaan teknikal juga, jadi engineer gitu kan. Terus tiba-tiba aku dapat ini vonis sakit gitu, cuci darah seumur hidup gitu. Jadi awal nulisku tuh pada masa penyembuhan itu. Jadi nggak cuman fisikku yang kena, tapi mentalku juga kena nih. Nah, habis itu kan periksa ternyata ada namanya menulis untuk kesehatan gitulah, intinya menyalurkan, menumpahkan emosi negatif ke dalam sebuah tulisan. Itu awal-awal nulis tuh aku cuman isinya protes sama Tuhan gitu loh, protes sama Allah, kayak banyak pertanyaan-pertanyaan, banyak misuh-misuhnya sama yang ngasih penyakit ini gitu lah intinya. Kemudian ada yang pembaca, itu aku dulu jadul banget di note Facebook gitu loh Dek, di note Facebook jadul ya, pokoknya tahun 2010-an lah. Itu aku nulis itu, terus ada yang komen, banyak yang komen deh waktu itu, kok tulisanmu ini bagus, mending jadi penulis aja gitu. Jadi penulis aja, terus oh iya ya jadi penulis ya gitu. Aku nggak langsung serta-merta jadi penulis gitulah, aku langsung kayak belajar, banyak ada kelas-kelas gitu aku ikutin, baik berbayar maupun enggak aku ikutin, terus aku baca-baca juga, kemudian aku mulai menulis kayak gitu. Dan ternyata menulis itu membuat aku, kondisiku dari 2010 ke sekarang tuh kayak lebih membaik gitu loh. Aku kayak orang nggak sakit gitu, maksudnya ya tetap cuci darah sih, maksudnya lebih bagus gitu ternyata karena menulis itu gitu. Jadi menurut aku menulis, benar kata Dek kita tadi, menulis adalah kebutuhan. Jadi kebutuhan itu nggak menekankan, justru itu adalah hal yang mengasihkan dan hal yang buat kita happy gitu. Kalau udah nggak happy ya jangan dilanjut kalau aku ya. Kalau misalnya nih aku lagi drop, nggak mungkin dong aku nulis gitu. Misalnya aku lagi sakitku lagi kumat gitu, aku nggak nulis gitu. Terus nggak disiplin dong bang nulisnya, ya emang nggak disiplin gitu. Tapi setidaknya eh nulis kan nggak harus apa namanya lewat laptop misalnya, dalam kondisi yang eh, intinya ya kalau aku nih maaf, intinya nulis something di HP kamu, mulai dari caption bisa atau di note HP kamu itu bisa, itu udah aku anggap menulis sih. Kayak misalnya tadi jawab 4 pertanyaan yang aku sebutkan di awal itu, adik udah 25% mendapatkan ide dari proses keseluruhan menulis. Jadi
aku anggap itu menulis. Kalau mungkin dia bukan menulisnya secara profesional, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting kamu nulis aja. Misalnya kamu lagi marah sama teman kamu, curhat aja di buku atau di HP, itu aku anggap menulis. Nah, kalau misalnya habis subuh nih, aku kan ada free writing gitu. Habis buka media sosial, kemudian ada eh, masalah yang bikin aku emosi, itu aku nulis kok di note gitu. Dan itu aku anggap sebagai menulis. Kenapa? Karena ketika aku recalling ide atau pengen nulis lagi, aku bisa lihat itu gitu. Jadi jangan dibuat sebagai tekanan eksternal gitu. Kalau menurut aku ya, kecuali kamu kerja secara profesional. Selain nulis nulis karya sendiri, aku kan juga kerja ya, jadi editor sama jadi proof proof dan juga ghostwriter. Ini beda. Kalau ini ya emang tekanan eksternal karena deadline dan juga tuntutan pekerjaan gitu. Jadi aku pisahkan nih antara kerja sama nulis buat diriku sendiri kayak gitu. Terus untuk tips kalau emang kamu pengen nulis disiplin banget kayak profesional, jadi kalau emang tujuannya Dek Fatim ini pengen profesional jadi penulis, buat deadline itu aja sih. Jadi kalau aku kerja ini mode kerja ya, aku bikin deadline dulu. Jadi sehari, wah ini aku harus patuh bener-bener. Jadi misalnya aku cuci darah Senin sama Kamis, artinya Senin sama Kamis aku kan libur. Jadi di hari Senin dan hari Minggunya, selain hari Senin Kamis, aku harus membuat jadwal biar bisa kerjaanku selesai gitu. Itu kalau pengen jadi penulis profesional atau kayak tadi ngedit atau ada permintaan dari editor gitu atau dari web Yorsay, itu bikin deadline deh. Itu ampuh banget sumpah. Jadi kalau kamu punya deadline, hari ini nih aku mau ngerjain bab 1 gitu. Ya udah nulis aja bab 1 selesai gitu. Itu deadline. Kalau emang kamu pengen secara profesional, jadi emang tekanan eksternalnya perlu gitu. Karena emang harus ditekan biar kita nulis, biar tulisan kita selesai. Ditekan dengan apa? Dengan deadline gitu. Terus kalau gimana biar nggak tertekan gitu, nulis enak gitu. Nah itu kembali lagi, salah satunya selain kamu suka suka dengan tema yang kau tulis, kamu nulis tema-tema yang tadi yang aku ajarkan dari dorongan diri sendiri. Kamu tahu nggak? Ini aku bicara Iya. benar-benar, jadi ya, dari dorongan, dari kegelisahan kita itu nggak cuman membuat tulisan kita punya ruh, tapi itu juga membuat kita punya motivasi, punya gairah untuk Cara menyelesaikannya. kantornya Banyak dia. naskah-naskah, banyak naskah-naskah nggak selesai itu karena emang kita lepas apa Iya. namanya dengan cerita kita sendiri. Tapi kalau kita misalnya punya gairah itu dari dalam kita sendiri, kita akan semangat untuk menyelesaikannya gitu. Ya, itu panjangnya jawabnya. Ya semoga sampai aja deh de Fatim gitu Mas. Siap, terima kasih Kak. Bisa ini enggak ya? Kak Bisa Nara dan Kak Gita. iya bisa tangkap ya tadi. Ya udah. Oke, siap. Terima kasih Kak Nara dan Kak Gita atas ilmunya yang sudah sangat banyak sekali. Nah, tapi mohon maaf kita sudah sampai di ujung acara. Buat teman-teman peserta yang sudah join dari awal sampai akhir, jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah dibagikan linknya di kolom chat. Buat yang mau scan bisa langsung kami tampilkan di sini. Nah, bisa buat teman-teman peserta bisa scan barcode-nya, kemudian isi Google Form secara lengkap karena itu menyangkut proses pengiriman e-sertifikat. Jadi kita dapat ilmu juga dari Kak Nara dan Kak Gita, dan kita juga dapat e-sertifikat dari Yorsay. Kayak gitu. Sudah ada linknya? Sudah? Oke, silakan boleh. Sambil kita peserta ngisi presensi, aku mau dong minta closing statement dari Kak Gita dan Kak Nata buat teman-teman peserta penyemangat menulis cerpen baik di Yorsay dan di luar sana. Dimulai dari Kak Gita, mungkin silakan Kak. Ulangi Kak, maaf nggak dengar Kak. Sorry. Oke, mungkin closing statement dari Kak Gita buat teman-teman Oke. peserta biar lebih semangat nulis cerpen nih.
Ya, teman-teman, setiap kita itu sebetulnya adalah pencerita ya. Pencerita, kita senang mendengar cerita, kita senang berbagi cerita kepada teman, keluarga. Nah, sebetulnya menulis cerpen, nulis cerita itu sama seperti kita berbagi cerita secara lisan, hanya mediumnya lewat tulisan. Jadi, ayo semangat. Tuangkan ceritamu melalui tulisan yang sesuai dengan kaidah cerpen yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Nara maupun saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Gita. Kemudian yang terakhir Kak Nara, silakan. Aku cuma mau pesen aja nih buat semua yang ada di sini, nggak usah ragu, nggak usah mikir panjang lagi, udah tulis aja dulu pokoknya ya, hajar bleh tulis dulu. Karena apa? Kalau belum ditulis kita nggak akan bisa merevisinya nggak sih? Kita nggak akan bisa baca ulang, kita nggak bisa memproses selanjutnya. Pokoknya tulis aja dulu ya, karena itu nanti bisa diicip, bisa direvisi, bisa diperbaiki kalau ada tulisannya. Kalau belum ada tulisannya, nggak bisa diapa-apain. Pokoknya wes toh tulis aja dulu gitu aja. Yuk, semangat. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Kak Nara. Nah, sudah disemangati nih sama Kak Gita dan Kak Nara. Pas banget dari Yorse juga kita sedang mengadakan challenge nih. Yorse Short Story Challenge. Mungkin bisa ditampilkan, Mas? Iya, ini dia. Kita buat challenge buat teman-teman peserta di sini dan teman-teman member Yorse pada umumnya buat kirim cerpen kalian. Nah, 3 cerpen paling menarik akan mendapat merchandise menarik. Kapan bisa ngumpulinya? Mulai dari tanggal 25 Januari sampai 31 Januari. Nah, buat syarat lengkapnya atau guideline-nya bisa cek di postingan Instagram Yorse. Kayak gitu ya teman-teman. Tadi sudah disemangatkan oleh Kak Gita dan Kak Nara. Yuk langsung nih. Kita coba ilmu-ilmu yang tadi yang sudah disampaikan oleh Chef Nara dan Kak Gita. Apakah pasti tembus ya? Nggak tahu. Apa namanya? Pokoknya beda lah antara racikan peserta teman-teman Yorse kelas pada malam hari dan yang biasa kayak gitu. Oke, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada semua kolaborator yang sudah menyukseskan acara Yorse kelas anatomi cerita pada sore hari ini. Terima kasih yang pertama buat dari Bentang Pustaka, kemudian Bentang Belia, dan Kak Nara Lahmusi sebagai pembicara, dan Kak Gita Fedi Utami. Dan jangan lupa buat teman-teman peserta untuk follow Instagram Yorse @yorse_it, kemudian Bentang Pustaka @bentang pustaka, dan Bentang Belia @bentang belia official. Dan pantau terus informasi Yorse kelas berikutnya di Instagram dan platform media lainnya. Dari awal sampai akhir banyak salah kata dan kurang saya selama memandu acara pada sore hari ini, saya minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Ada yang satu kelupaan teman-teman. Kita foto bersama dulu nih, Kak Gita, Kak Nara, dan teman-teman peserta. Terima kasih teman-teman. Ayo foto dulu. Bagi yang berkenan boleh open cam dan siap difoto oleh kakak operator di sini. Yuk, siap. Gimana kakak-kakak? Oke, siap. Sudah siap teman-teman? Oke. Ya, 1, 2, 3. Oke. Yang kedua. 1, 2, 3. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Siap. Terima kasih teman-teman, terima kasih Kak Nara dan Kak Gita dan teman-teman Bentang Pustaka serta teman-teman yorse.id dan semua peserta, kalian semua seru pada sore hari ini.
Mohon maaf, saya salah-salah kata dari awal sampai akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sampai ketemu di Yorsek kelas Waalaikumsalam berikutnya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sinam ya langsung. Belum mandi, belum sholat. Ya, siap. Ya, terima kasih Kak Gita.